Pengemis kecil tolak uang pemberian dari wanita ini. 25 tahun kemudian, ia justru tampar wanita itu dengan segepok uang. Ternyata wanita itu adalah... Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Matahari sore mulai tenggelam di ufuk barat, menebar cahaya keemasan yang seharusnya meneduhkan. Tapi tidak bagi Rio. Anak berusia 11 tahun itu baru saja turun dari angkot, tas sekolah masih tergantung di pundaknya, dengan semangat tinggi karena hari ini ia mendapat nilai tertinggi di ujian matematika. Ibu selalu bilang, kalau Rio ranking 1, ia akan membuatkan martabak kesukaannya. Langkahnya ringan, nyaris melonjak-lonjak, saat ia membuka pagar rumah mereka yang sederhana namun selalu rapi. Namun, sesuatu terasa aneh. Suara teriak-teriak yang tak biasa terdengar dari dalam. Rio membeku. Itu suara ibunya, Sari, tapi dengan nada yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Pecah, putus asa, seperti orang yang sedang terluka parah. Kau pikir ini adil, Andi? 18 tahun pernikahan. Rio masih kecil. Teriak Sari, suaranya serak. Sudah, Sar. Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini. Aku butuh kebebasan. Butuh seseorang yang mengerti aku. Sahut suara Andi, ayah Rio, dingin dan kokoh, seperti batu. Dengan hati berdebar-debar, Rio mengintip dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Ia melihat ayahnya berdiri dengan koper besar di tangan. Wajahnya membelakangi pintu. Ibunya, Sari, berlutut di lantai, tubuhnya terguncang oleh isak tangis. Wajahnya yang biasanya lembut kini bengkak dan merah. Ibu. Rio membuka pintu perlahan. Suaranya kecil dan ketakutan. Sari menoleh. Matanya penuh kepanikan. Rio, pergi ke kamar. Tapi Andi berbalik. Matanya bertemu dengan Rio. Ada sesaat kedipan rasa bersalah di sana. Namun itu cepat hilang. Digantikan oleh keteguhan yang membuat Rio menggigil. Ayah, mau pergi kemana? Tanya Rio. Suaranya bergetar. Tas sekolahnya terjatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Seakan mewakili hancurnya dunia kecilnya. Andi menarik napas panjang. Rio, dengarkan ayah. Ayah, harus pergi sebentar. Ini bukan sebentar. Andi, kau bilang padanya. Katakan yang sebenarnya. Hardik Sari bangkit berdiri dengan susah payah. Tubuhnya limbung. Namun semangatnya untuk membela kebenaran membuatnya tetap tegak. Andi memalingkan muka, tak tega melihat istrinya. Ayah akan tinggal di tempat lain, Rio, untuk sementara waktu. Bohong. Kau pergi dengan perempuan itu, bukan? Dengan Maya. Sari menjerit, menyebut nama yang asing di telinga Rio namun terasa seperti pisau yang menusuk-nusuk. Jangan, Sari, jangan di depan Rio. Andi akhirnya berbalik. Wajahnya memerah. Siapa Maya? Ayah. Rio mendekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Dadanya sesak, seperti dihimpit batu besar. Andi menatap Rio lama, lalu menunduk. Dengarlah, nak. Kadang dalam hidup, orang dewasa punya alasan yang sulit dimengerti. Jangan beri alasan omong kosong, potong Sari dengan getir. Katakan padanya bahwa kau memilih untuk meninggalkan kami. Kau memilih perempuan lain di atas istri dan anakmu sendiri. Udara di ruangan itu seakan membeku. Rio tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ayahnya yang selalu mengajarinya bermain bola, membantunya mengerjakan PR, dan memeluknya erat saat ia ketakutan oleh Guntur. Ayahnya akan meninggalkan mereka? Andaikan kau hanya miskin, Andi, atau sakit-sakitan, aku tak akan pernah meninggalkanmu. Tapi kau memilih untuk menghancurkan segalanya hanya karena nafsu butamu. Sari terus melanjutkan, setiap kata seperti cambukan. Berhenti, teriak Andi, lalu menatap Rio. Iya, benar, ayah punya seseorang, dan ayah memilihnya. Maafkan ayah, Rio. Dengan langkah cepat, Andi berbalik dan berjalan menuju pintu. Rio yang panik berlari menghampiri, meraih lengan ayahnya. Tidak, ayah,
Jangan pergi. Aku janji akan jadi anak baik. Aku tidak akan nakal lagi. Jangan tinggalkan ibu dan aku. Tangis Rio. Pelukan kecilnya berusaha menahan kepergian sang ayah. Andi melepaskan pelukan itu dengan kasar. Lepaskan, Rio. Ini urusan dewasa. Kau tidak akan mengerti. Tapi ayah, aku anakmu. Jerit Rio, hancur. Andi hanya menggumam pelan. Maafkan ayah. Sebelum melangkah keluar rumah, menuju sebuah mobil mewah yang telah menunggu di ujung jalan. Rio bisa melihat sesosok wanita dengan rambut panjang dan kacamata hitam duduk di kursi sopir. Sari menarik Rio ke dalam pelukannya, menutupi mata anak itu dari pemandangan yang menyakitkan. Tapi Rio masih bisa mendengar suara mobil yang menjauh, membawa serta separuh hatinya, meninggalkan ia dan ibunya dalam rumah yang tiba-tiba terasa sangat sunyi dan hampa. Kenapa, Bu? Kenapa ayah pergi? Isak Rio, wajahnya terpendam di bahu ibunya. Sari menatap kosong ke pintu yang masih terbuka, di mana bayangan sosok suaminya telah hilang. Kadang, Nak, orang yang kita kira paling mencintai kita, justru yang paling mudah melukai kita. Malam itu, untuk pertama kalinya, Rio belajar arti kehancuran. Dan martabak yang dijanjikan, tak pernah jadi dibuat. Nilai matematika tertingginya tak lagi berarti, karena satu pelajaran hidup yang terlalu pahit telah dia terima. Pelajaran tentang pengkhianatan dan kepergian. 3 bulan telah berlalu sejak kepergian Andi. Namun luka di hati Rio dan ibunya masih segar seperti kemarin. Rumah yang dulu hangat oleh tawa kini diselimuti kesunyian yang nyaris terasa fisik. Setiap sudut seakan menyimpan bayangan Andi, kursi favoritnya di ruang keluarga, cangkir kopi yang selalu ia pakai di pagi hari, bahkan bau aftersave-nya yang masih sesekali tercium samar. Sari berusaha membersihkan semua jejak suaminya. Tapi bagaimana mungkin menghapus kenalan yang telah terukir 18 tahun dalam hidupnya? Bu, kita harus jual rumah ini, ucap Sari suatu sore dengan suara datar saat mereka duduk di meja makan yang kini terasa terlalu besar untuk hanya 2 orang. Rio yang sedang menghabiskan susunya tertegun. Kenapa, Bu? Ini rumah kita. Sari menarik napas dalam. Matanya berkaca-kaca namun ia tak membiarkan air matanya jatuh. Tagihan listrik, air, dan cicilan rumah sudah 3 bulan menunggak. Nak, uang tabungan kita hampir habis. Tapi ayah kan kirim uang? Tanya Rio polos. Senyum getir menguar di bibir Sari. Uang yang dia kirim bulan lalu bahkan tak cukup untuk bayar listrik. Sekarang, sudah 2 bulan tak ada kiriman. Mereka terdiam. Rio memahami maksud ibunya. Hidup mereka memang berubah drastis. Dulu, mereka bisa makan di restoran seminggu sekali, ia bisa dapat mainan baru setiap bulan, dan ibunya tak perlu bekerja. Kini, mereka harus berhitung untuk setiap sesuap nasi. Proses menjual rumah ternyata lebih menyakitkan dari perkiraan. Setiap kali ada calon pembeli yang datang melihat-lihat, Rio merasa seperti orang asing menginjak-injak kenangan indahnya. Ada seorang wanita yang mengkritik dapur yang terlalu kecil. Padahal disitulah Sari biasa membuatkan Rio makanan favoritnya. Seorang pria mengetok-ketok dinding kamar Rio, berkomentar bahwa ruangan ini terlalu sempit untuk anaknya. Sementara bagi Rio, kamar itu adalah istananya. Aku benci mereka, Bu. Bisa Rio suatu kali setelah calon pembeli pergi. Sari mengelus kepala anaknya. Kita harus kuat, Nak. Ini untuk masa depan kita. Akhirnya, rumah itu terjual dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Pembelinya adalah keluarga muda yang tampak bahagia. Rio memandangi mereka dengan perasaan campur aduk, iri melihat kebahagiaan mereka, sedih karena harus melepas rumah masa kecilnya, dan marah pada ayahnya yang menyebabkan semua ini. Mereka pindah ke sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Perbedaan dengan rumah mereka sebelumnya bagai langit dan bumi. Gubuk itu hanya punya 1 kamar, dindingnya retak-retak, dan atapnya bocor di beberapa tempat. Saat hujan pertama turun, mereka harus menaruh ember dan panci di berbagai sudut untuk menampung air yang bocor. Tidur saja, Rio. Besok ibu harus cari kerja lagi, kata Sari suatu malam sementara mereka berbagi kasur tua yang busanya sudah menipis. Kerja apa, Bu? Ibu kemarin kan sudah ditolak di pabrik garmen? Tanya Rio khawatir. Sari memandang anaknya dalam cahaya lampu minyak yang remang-remang. Ibu akan coba jadi pembantu rumah tangga. Atau cuci pakaian.
Apapun, nak, asal bisa menghidupi kita berdua. Keesokan harinya, Rio melihat ibunya bersiap berangkat. Sari memakai bantuan terbaik yang masih ia miliki, sebuah kebaya sederhana yang sudah kusam. Wajahnya dilumuri bedak murah, mencoba menutupi lingkaran hitam di bawah matanya akibat kurang tidur dan stres. Rio, jangan lupa sarapan. Nasinya sudah ibu taruh di meja, pesan Sari sebelum pergi. Sepanjang hari, Rio menunggu dengan cemas. Ia membersihkan gubuk kecil itu sebisanya, berharap bisa sedikit meringankan beban ibunya. Saat matahari mulai tenggelam, Sari pulang dengan langkah gontai. Wajahnya pucat dan matanya merah. "Bagaimana, Bu? Dapat kerja?" tanya Rio penuh harap. Sari menggeleng, lalu duduk di kursi kayu yang reot. Mereka bilang ibu terlalu tua, atau tidak berpengalaman. Satu keluarga malah menawar gaji separuh dari upah minimum. Rio memeluk ibunya yang mulai terisak. "Tidak apa-apa, Bu. Besok pasti ada rezeki." Tapi hari-hari berikutnya membawa cerita serupa. Sari pulang dengan wajah lelah dan penuh kekecewaan. Persaingan untuk pekerjaan rendah pun ternyata sengit. Banyak orang yang lebih muda dan lebih kuat darinya. Suatu malam, Rio terbangun oleh suara batuk-batuk yang tak henti-henti. Ia membuka mata dan melihat ibunya menggigil di sampingnya. Ibu kenapa?" tanya Rio panik. Sejuk sekali, Nak," jawab Sari dengan gigi gemeretak. Rio segera menyelimuti ibunya dengan semua selimut yang mereka punya. Bahkan ia rela tidak pakai selimut agar ibunya bisa lebih hangat. Saat meraba kening ibunya, Rio kaget, sangat panas. "Ibu demam," seru Rio. "Biasa saja, Nak. Besok pasti reda," bisik Sari lemah. Tapi Rio tak percaya. Ia ingat betul, sejak ayahnya pergi, kesehatan ibunya semakin menurun. Stres dan kesedihan telah menggerogoti kekuatan Sari perlahan-lahan. Pagi berikutnya, Rio mengambil keputusan. Saat ibunya masih tertidur lelap, ia mengambil kaleng bekas biskuit yang mereka gunakan sebagai celengan. Isinya hanya beberapa keping uang logam, sisa dari uang jajan yang selalu ia hemat. "Ibu, aku akan keluar sebentar," katanya pada Sari yang sudah bangun namun masih lemah. "Mau kemana, Rio? Jangan main terlalu jauh." Rio tak menjawab. Ia hanya memeluk ibunya erat-erat sebelum pergi. Anak 11 tahun itu berjalan menuju perempatan lampu merah yang ramai, tempat yang sering ia lihat ada anak-anak lain mengemis. Dengan malu-malu, ia mengulurkan tangannya, kaleng biskuit di tangannya yang lain. "Bapak, Ibu, kasihani kami," ucapnya pelan, meniru apa yang pernah ia dengar dari pengemis lain. Beberapa orang melewatkannya dengan acuh. Seorang wanita muda memberinya uang 2.000 rupiah. Rio memandangi uang itu dengan perasaan hancur. Ia malu, tapi kebutuhan lebih besar dari rasa malunya. Saat matahari tepat di atas kepala, Rio pulang dengan kaleng berisi sekitar 15.000 rupiah. Jumlah yang kecil, tapi cukup untuk membeli obat dan sedikit makanan untuk ibunya. "Dari mana kau dapat uang ini, Rio?" tanya Sari dengan mata tajam saat Rio memberikannya. Rio menunduk, tak sanggup menatap mata ibunya. Aku mengemis, Bu." Seketika itu juga, wajah Sari berubah. Air matanya meleleh deras. "Tidak, anakku tidak boleh mengemis. Ibu lebih baik kelaparan daripada melihat anakku mengemis." "Tapi ibu sakit. Kita butuh uang," bantah Rio. Kini ia juga menangis. Sari memeluk Rio erat-erat. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bisa menjagamu dengan baik. Ibu janji, besok ibu akan mencari kerja lagi. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh mengemis lagi." Tapi dalam hati kecil Rio, ia tahu, janji saja tidak cukup untuk mengisi perut mereka. Dan saat ia melihat ibunya yang semakin kurus dan sering batuk-batuk, ia tahu bahwa terkadang, harga diri harus dikubur sementara untuk bertahan hidup. Malam itu, saat ibunya tertidur, Rio berjanji dalam hati, esok, diam-diam, ia akan kembali ke perempatan lampu merah itu. Hari-hari berikutnya membentuk rutinitas baru yang pahit bagi Rio. Pagi-pagi sekali, saat fajar masih menyapa, ia sudah bersiap dengan pakaian yang sengaja dipilihnya yang paling lusuh.
kaos oblong bekas yang sudah pudar warnanya dan celana pendek yang sudah tidak layak pakai. Dengan kaleng bekas biskuit yang kini sudah ditempeli tulisan, "Tolong bantu kami," dengan spidol. Ia berjalan kaki menuju perempatan lampu merah yang menjadi tempat kerjanya yang baru. Setiap langkah kakinya terasa berat, bukan karena jarak, tapi karena beban moral yang harus dipikulnya. Di sekolah, ia adalah Rio yang cerdas, murid berprestasi yang dielu-elukan guru. Di perempatan ini, ia hanya seorang pengemis kecil yang tak layak mendapat perhatian lebih dari sekadar belas kasihan. Suatu siang yang terik, saat Rio sedang asyik menghitung recehan yang berhasil dikumpulkannya, cukup untuk membeli obat batuk ibunya dan sedikit beras, pandangannya tertumbuk pada sebuah mobil mewah berwarna perak yang familiar. Jantungnya berdebar kencang. Itu mobil ayahnya. Mobil yang dulu sering ia bersihkan setiap minggu, yang setiap sudutnya ia hafal. Dari jendela kaca yang gelap, Rio bisa melihat bayangan wajah yang ia rindukan sekaligus benci sekarang. "Bu, lihat. Itu ayah," seru Rio pada ibunya malam itu saat mereka berdua makan nasi dengan lauk tempe goreng. Sari menghela napas panjang. "Ibu tahu, Nak. Ibu sering melihat mobil itu lewat. Tapi jangan harap lagi. Dia sudah bukan ayahmu lagi." Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepala Rio saat kini ia menatap mobil yang sama. Saat lampu merah menyala, jendela mobil bagian penumpang terbuka. Dan di sana, duduk persis seperti yang diceritakan ibunya. Seorang wanita cantik dengan dandanan rapi, rambut terurai sempurna, memakai kacamata hitas yang membuatnya terlihat seperti selebriti. Tapi yang membuat Rio tersentak adalah sosok di kursi sopir. Andi, ayahnya, dengan setelan kemeja rapi, sedang tersenyum pada wanita itu. Senyuman yang dulu hanya ia dan ibunya yang boleh melihatnya. Kenapa dia bisa tersenyum senang seperti itu? "Bu, sedangkan kita di sini menderita?" gumam Rio lirih. Mata anak 11 tahun itu berkaca-kaca. Saat itulah, wanita itu menoleh ke arah Rio. Di balik kacamata hitamnya, Rio bisa merasakan tatapan itu. Tatapan yang membuatnya merasa lebih kecil, lebih hina dari biasanya. Wanita itu, Maya, mengamati Rio dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rio yang sadar diri segera menunduk. Malu bahwa ayahnya mungkin sedang memperhatikannya dalam keadaan seperti ini. "Ada apa, sayang?" tanya Andi pada Maya. Suaranya terdengar samar-samar oleh Rio. "Itu anak pengemis, Andi. Lihatlah betapa kumalnya. Kasihan sekali," ujar Maya dengan suara yang terdengar manis. Tapi bagi Rio, nada itu terasa palsu dan penuh superioritas. "Jangan pedulikan. Banyak sekali pengemis di jalanan ini," sahut Andi tanpa sekalipun menoleh ke arah Rio. Perkataan itu seperti pisau yang menyayat hati Rio. Bagaimana mungkin ayahnya sendiri tidak mengenalinya? Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tega mengabaikan darah dagingnya sendiri? Lampu hijau menyala. Mobil itu mulai melaju perlahan. Tapi sebelum benar-benar pergi, Rio melihat Maya melemparkan selembar uang 50.000 dari jendela. Uang itu terkapar di aspal panas, beberapa meter dari Rio. "Ambil saja, Nak, buat beli makan," teriak Maya sebelum jendela tertutup dan mobil itu melesat pergi. Rio berdiri terpaku, menatap uang yang tergeletak di tanah. Beberapa pengemis lain bergegas ingin mengambilnya, tapi Rio lebih cepat. Ia memungut uang itu, tangannya gemetar. Bukan karena senang mendapat uang lumayan besar, tapi karena penghinaan yang ia rasakan lebih menyakitkan dari apapun. Malam harinya, Rio menceritakan kejadian itu pada ibunya. Sari yang sedang merebus air untuk mandi mereka berhenti sejenak. Wajahnya pucat. Jadi wanita itulah Maya?" tanya Sari dengan suara bergetar. Rio mengangguk, lalu mengeluarkan uang 50.000 itu dari saku celananya. "Dia melempar uang ini padaku, Bu, seperti membuang sampah." Sari mengambil uang itu, matanya menyala kemarahan yang jarang Rio lihat. Dengan gerakan cepat, ia merobek-robek uang itu menjadi potongan kecil-kecil. "Bu, kenapa? Itu uang," protes Rio kaget. "Kita miskin, Rio. Tapi kita masih punya harga diri. Ibu tidak mau uang dari perempuan itu. Darahnya najis," teriak Sari. Lalu ia menangis terseduh-seduh, merobek-robek uang itu semakin kecil. Rio memeluk ibunya yang terguncang. "Ibu, maafkan aku.
Aku tidak seharusnya mengambil uang itu. Bukan salahmu, Nak. Isak Sari sambil memeluk erat anaknya. Salah ibu. Salah ibu tidak bisa memberimu kehidupan yang layak. Salah ibu sampai kau harus mengalami penghinaan seperti ini. Mereka berdua duduk di lantai gubuk yang lembab. Pelukan mereka hangat di tengah malam yang dingin. Rio bisa mendengar detak jantung ibunya yang cepat. Bisa merasakan getaran tubuh ibunya yang masih menggigil karena emosi. Bu, aku janji. Bisa Rio setelah lama mereka terdiam. Aku akan membalas semua penghinaan ini. Aku akan menjadi orang sukses. Dan suatu hari nanti, aku akan membuat perempuan itu menyesal. Sari mendongak, memandangi wajah anaknya yang penuh tekad. Jangan, Rio. Dendam hanya akan menghancurkanmu. Ibu lebih baik melihatmu tumbuh jadi orang baik daripada jadi orang sukses yang penuh kebencian. Tapi dalam hati Rio, janjinya sudah terpatri. Ia akan mengingat wajah Maya yang cantik tapi jahat. Ia akan mengingat betapa ayahnya bisa tega mengabaikannya. Ia akan mengingat robekan uang 50.000 yang berserakan di lantai gubuk mereka. Besok aku tidak akan mengemis di perempatan itu lagi, Bu, kata Rio tiba-tiba. Aku akan cari tempat lain. Tempat di mana aku tidak akan bertemu mereka lagi. Sari mengangguk, membelai rambut anaknya. Bagus, Nak. Ibu bangga padamu. Tapi yang tidak diceritakan Rio pada ibunya adalah, di balik keputusannya untuk pindah tempat mengemis, tersimpan tekad yang lebih besar. Ia akan menyimpan setiap penghinaan, setiap tatapan merendahkan, setiap luka yang ia terima sebagai bahan bakar untuk kesuksesannya di masa depan. Anak 11 tahun itu mungkin tak berdaya sekarang, tapi suatu hari nanti, ia akan membuktikan pada semua orang yang pernah meremehkannya bahwa mereka salah. Dan saat ia tertidur malam itu, dengan perut keroncongan dan hati yang terluka, satu nama terukir dalam benaknya, Maya. Wanita yang telah merampas ayahnya, menghancurkan keluarganya, dan kini menambah daftar luka dengan menghinanya di jalanan. Untuk Maya, ia menyimpan amarah terbesarnya. Hari-hari bergulir bagai roda pedati yang berat. Setiap putarannya mengikis sedikit demi sedikit sisa kemurnian masa kecil Rio. Ia kini telah menjadi pengemis profesional. Tahu kapan harus terlihat paling memelas, kapan harus mendekati mobil tertentu, dan kapan harus menunduk agar terlihat lebih menyedihkan. Tapi di balik kepiawaiannya yang terpaksa itu, jiwa anak 11 tahun itu memberontak. Setiap malam, sebelum tidur di lantai beralas tikar usang, ia berdoa dalam hati, "Tolong, cukupkanlah uang untuk obat ibu besok. Aku janji akan menjadi anak yang lebih baik." Suatu siang yang terik membakar aspal, Rio memutuskan untuk kembali ke perempatan lampu merah yang lama. Tempat itu memang lebih ramai, dan meski risiko bertemu ayahnya dan Maya masih ada, kebutuhan akan uang yang lebih banyak untuk biaya dokter ibunya mengalahkan rasa takutnya. Hanya hari ini, bisapnya pada diri sendiri, sambil menatap kaleng biskuitnya yang sudah setengah penuh dengan recehan. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam yang ia hafal betul melambat dan berhenti persis di depannya. Jantung Rio berdetak kencang. Dari jendela yang terbuka, ia melihat Maya, kali ini tanpa kacamata hitam, memandanginya dengan ekspresi yang tak bisa ia baca. Andi, ayahnya, duduk di kursi sopir dengan wajah yang sedikit tegang. Matanya menghindari kontak dengan Rio. "Kamu lagi, Nak?" ujar Maya dengan suara yang sengaja dibuat lembut. "Kemarin uangnya hilang, ya? Ibu lihat kamu tidak mengambilnya." Rio hanya bisa menatap kosong. Lidahnya terasa keluh. Di depannya, wanita yang menghancurkan keluarganya itu sedang berbicara padanya seolah mereka adalah orang asing biasa. Maya membuka dompet kulitnya yang mewah dan mengeluarkan selembar uang 50.000, sama seperti sebelumnya. "Ini, ambillah. Tapi jangan dihabiskan untuk mainan. Ya, beli makanan yang bergizi." Tangan Maya yang halus dengan kuku terawat terjulur keluar jendela, menjepit uang itu di antara jari-jarinya. Rio memandangi uang itu, lalu menatap wajah ayahnya yang masih membelakangi. Ada sesuatu yang mendidih dalam dadanya, campuran amarah, rasa malu, dan penolakan yang tak terbendung. "Tidak usah, Bu," kata Rio tiba-tiba, suaranya lebih lantang dari yang ia duga. Maya terkejut, alisnya berkerut. "Loh? Kenapa menolak? Ini uang untukmu." "Kami bukan pengemis, Bu," ucap Rio,
Kini dengan suara yang lebih pasti. Ibu saya sedang sakit. Saya hanya butuh bantuan untuk obatnya. Dari sudut matanya, Rio melihat ayahnya menegangkan bahu. Tapi tetap saja, pria itu tidak menoleh. Maya tertawa kecil. Tertawa yang membuat Rio merasa seperti semut yang diinjak-injak. Kamu mengemis di jalanan tapi bilang bukan pengemis? Jangan sombong. Nak, uang tidak akan datang setiap hari. Saya tidak sombong, Bu. Tapi saya tidak mau menerima uang dari Anda, sahut Rio. Matanya kini penuh dengan keberanian yang datang tiba-tiba. Wajah Maya berubah merah. Rupanya, penolakan dari seorang anak pengemis dianggapnya sebagai penghinaan. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Seharusnya kamu bersyukur masih ada orang yang mau memberimu uang. Lebih baik saya menerima uang dari orang lain daripada dari Anda, teriak Rio. Kini emosinya tak terbendung. Saya tahu siapa Anda. Anda yang mengambil ayah saya dari kami. Seketika itu juga, suasana berubah. Andi akhirnya menoleh. Wajahnya pucat. Rio, cukup, hardiknya. Tapi Rio sudah tidak peduli lagi. Air matanya mulai mengalir. Kenapa, Ayah? Kenapa Ayah tidak pulang? Ibu sakit, dan kami hampir tidak bisa makan. Kenapa Ayah memilih perempuan ini? Maya yang marah sekarang membentak. Diam, anak kurang ajar. Andi, lihatlah bagaimana anakmu dibiarkan jadi seperti ini. Jalanan memang sudah seharusnya menjadi tempatnya. Perkataan itu seperti cambuk di hati Rio. Saya lebih baik tinggal di jalanan daripada tinggal dengan perempuan seperti Anda. Andi tiba-tiba membuka pintu mobil dan turun. Wajahnya penuh dengan amarah yang tak biasa. Rio, pulang sekarang. Jangan mempermalukan kami di sini. Mempermalukan. Rio terisak. Ayah yang mempermalukan kami. Ayah yang meninggalkan kami untuk perempuan ini. Tangan Andi terangkat, seperti hendak menampar Rio. Tapi ia menghentikannya di tengah jalan, melihat sekelilingnya yang mulai dihiasi tatapan penonton yang penasaran. Kembali ke mobil. Andi, perintah Maya dari dalam mobil. Orang akan mengira kita menganiaya anak jalanan. Andi memandangi Rio sekilas terakhir, matanya penuh dengan konflik yang tak terselesaikan. Pulang, Rio. Urus ibumu. Jangan cari aku lagi. Dengan langkah berat, Andi kembali ke mobil. Sebelum menutup pintu, Rio masih bisa mendengar Maya berkata, "Lihat, itulah akibatnya kalau kau terlalu memanjakan mereka dulu. Sekarang jadi tidak tahu sopan santun." Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Rio yang terguncang. Beberapa pengendara yang menyaksikan kejadian itu memberikan uang pada Rio, kali ini dengan tatapan simpati, bukan sekadar belas kasihan. "Anakku, kamu kenal mereka?" tanya seorang ibu tua yang memberikan uang 10.000. Rio mengangguk lemah, tak sanggup berkata-kata. Ia memungut uang-uang yang diberikan, tapi kali ini, rasanya berbeda. Bukan lagi uang yang ia terima dengan perasaan malu, tapi seperti pengakuan bahwa ia berada di pihak yang benar. Saat ia pulang ke gubuknya, dengan langkah gontai dan hati yang lebih hancur dari sebelumnya, ia menemukan ibunya sedang batuk-batuk di depan pintu. "Rio, dari mana kamu? Wajahmu kenapa?" tanya Sari khawatir. Rio berlari dan memeluk ibunya erat. "Ibu, aku bertemu ayah tadi. Dan perempuan itu." Sari menarik napas dalam. "Apa yang terjadi?" Dengan suara terputus-putus, Rio menceritakan segalanya. Kali ini, Sari tidak marah. Ia hanya memeluk anaknya. Matanya memandang jauh ke depan. "Kau lebih berani dari ibu, Nak," bisap Sari akhirnya. "Ibu bangga padamu. Tapi dia bilang aku anak kurang ajar, Bu. Dan ayah hampir memukulku." Sari mengelus kepala Rio. "Kadang, mengatakan kebenaran memang membuat kita dianggap kurang ajar oleh orang yang bersalah. Tapi percayalah, kau melakukan hal yang benar." Malam itu, Rio belajar pelajaran baru, bahwa ada harga diri yang tidak bisa ditukar dengan uang, dan ada keberanian yang lahir dari penderitaan. Penolakannya pada uang Maya bukanlah kesombongan, melainkan perlawanan terakhir yang bisa ia lakukan sebagai anak yang merasa dikhianati.
Dan saat ia tertidur, dengan pelukan ibunya yang hangat, ia tahu satu hal, ini adalah perang kecil pertamanya. Dan meski hari ini ia kalah dalam hal materi, ia menang dalam hal harga diri. Untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi, Rio merasa bahwa dirinya masih memiliki kendali atas hidupnya. Kendali untuk mengatakan tidak pada orang yang telah melukainya. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Seakan-akan langit turut menangis bersama keluarga kecil yang tinggal di gubuk reot itu. Bunyi rintik hujan yang memukul atap seng yang bocor menciptakan irama sedih yang berulang-ulang. Di dalam, suasana terasa lebih berat dari udara lembab yang menyelimuti ruangan. Rio dan ibunya duduk berhadapan di atas tikar yang sudah basah terkena rembesan air hujan. Sebuah lampu minyak kecil menjadi satu-satunya sumber cahaya, menerangi wajah mereka yang dipenuhi luka batin yang masih segar. "Ibu, kenapa ayah bisa berubah seperti itu?" tanya Rio dengan suara serak. Tangisnya sudah reda, tapi bekas air mata masih jelas terlihat di pipinya yang kotor. "Dulu ayah selalu bilang keluarga adalah segalanya. Tapi sekarang dia hampir memukulku." Sari menarik napas dalam-dalam. Di matanya terpancar kepedihan yang dalam, namun juga kekuatan seorang ibu yang berusaha tetap tegar untuk anaknya. "Manusia memang bisa berubah, Nak. Terkadang, cinta bisa membuat buta, dan nafsu bisa mengubah orang baik menjadi asing yang tidak kita kenal." Rio memandangi ibunya yang semakin kurus. Bayangan lampu minyak mempertegas bayang-bayang di bawah mata Sari yang hitam. Sejak ditinggal Andi, ibunya seperti menua 10 tahun dalam hitungan bulan. Kerutan di sudut matanya semakin dalam, dan senyumannya hampir tidak pernah terlihat lagi. "Tapi dia memilih perempuan itu daripada kita, Bu," ucap Rio, suaranya bergetar. "Aku tidak mengerti. Apa kita tidak cukup baik untuknya?" Sari meraih tangan Rio dan menggenggamnya erat. "Dengarkan ibu, Rio. Ini bukan salahmu. Bukan juga salah ibu. Ini adalah pilihan ayahmu, dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai kita." Mereka terdiam sejenak, hanya diisi oleh suara hujan dan batuk-batuk kecil Sari yang tak kunjung reda. Rio memperhatikan bagaimana ibunya menyembunyikan sehelai tisu yang ada bercak darah setelah batuk. Jantungnya berdesir kencang. Ia tahu kondisi ibunya semakin memburuk, dan uang yang ia kumpulkan dari mengemis tidak akan cukup untuk berobat ke dokter. "Bu, aku janji sesuatu," kata Rio tiba-tiba. Suaranya penuh dengan tekad yang tak biasa untuk anak seumurannya. Sari memandanginya. Matanya berbinar lembut. "Janji apa, Nak?" "Aku akan menjadi orang sukses. Aku akan membuktikan pada ayah dan perempuan itu bahwa mereka salah meninggalkan kita." Rio berdiri sekarang, tinjunya terkepal. "Aku akan balas semua sakit hati ini. Suatu hari nanti, mereka akan menyesal telah memperlakukan kita seperti sampah." Wajah Sari berubah serius. "Tidak, Rio. Jangan kau simpan dendam dalam hatimu. Tapi mereka menghina kita. Mereka memperlakukan kita seperti bukan manusia," protes Rio dengan mata berkaca-kaca. "Ibu tahu, Nak. Ibu juga sakit hati. Tapi percayalah pada ibu, menyimpan dendam hanya akan meracunimu dari dalam." Sari menarik Rio kembali duduk di sampingnya. Kesuksesan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menjadi manusia yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. "Tapi ibu lihat sendiri. Kita miskin, ibu sakit-sakitan, dan mereka hidup mewah dengan uang yang seharusnya untuk kita. Itu tidak adil," tangis Rio, frustasi. Sari mengelus punggung anaknya. "Hidup memang tidak selalu adil, Nak. Tapi ibu percaya, setiap orang akan menuai apa yang mereka tanam. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan." Rio menggeleng. Air matanya jatuh lagi. "Aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa melupakan bagaimana ayah hampir memukulku hari ini. Aku tidak bisa melupakan kata-kata kasar perempuan itu. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajah mereka yang penuh kebencian padaku. Kalau begitu, ingatlah kata-kata mereka sebagai motivasi, tapi jangan jadikan dendam sebagai bahan bakarmu." Sari memandangi anaknya dengan penuh kasih. "Jadilah sukses untuk membahagiakan dirimu sendiri, untuk membuat ibu bangga, bukan untuk menyakiti orang lain." Tapi Rio tampaknya sudah bulat dengan tekadnya.
Di usianya yang masih belia, ia sudah merasakan pengkhianatan dan penolakan yang dalam. Luka itu telah membakar jiwa anak itu, mengubah kepolosannya menjadi ambisi yang menyala-nyala. "Baik, Bu. Aku akan menjadi sukses untuk Ibu," kata Rio akhirnya, tapi dalam hatinya, ia masih menyimpan janji balas dendamnya. Sari kepikiran Rio. "Rio, dengarkan Ibu. Kebencian itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Ibu tidak ingin melihatmu tumbuh dengan hati yang penuh kebencian. Aku berjanji akan menjadi orang baik, Bu. Tapi aku juga berjanji akan membuktikan bahwa mereka salah." Rio memandangi ibunya dengan mata yang bersinar dalam cahaya lampu minyak. "Aku akan menunjukkan bahwa anak yang mereka anggap sampah ini bisa menjadi seseorang yang mereka hormati." Sari menarik Rio ke dalam pelukannya. "Ibu percaya padamu, Nak. Ibu tahu kau akan menjadi orang hebat. Tapi tolong, jangan biarkan kebencian menguasaimu. Ibu lebih memilih melihatmu hidup sederhana dengan hati yang damai, daripada kaya raya tapi dipenuhi amarah." Mereka berpelukan erat, dua sosok yang saling menjadi sandaran di tengah badai kehidupan. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan kesunyian malam yang pekat. Saat Rio akhirnya tertidur dalam pelukan ibunya, di sanalah sumpahnya semakin mengkristal. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya yang sudah dewasa, berdiri gagah dengan pakaian yang rapi, menatap Maya dan ayahnya yang kini memandangnya dengan rasa hormat. Mimpi itu memberinya kepuasan, mengobati sedikit luka di hatinya. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, Rio bangun dengan tekad yang baru. Ia mengambil selembar kertas bekas dan menulis dengan pensil yang hampir habis. "Aku, Rio, berjanji akan menjadi orang sukses. Aku akan membahagiakan ibu dan membuktikan pada semua orang yang pernah merendahkan kami bahwa mereka salah." Dia menyembunyikan kertas itu di balik sebuah batu longgar di dinding gubuk mereka. Sebuah pengingat diam tentang janji yang ia buat pada dirinya sendiri. Janji yang akan membimbing setiap langkahnya di masa depan, yang akan menjadi bahan bakar baginya untuk bertahan dalam hari-hari sulit yang masih menanti. Dan saat ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, hanya nasi putih dengan sedikit garam, Rio tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Tapi sekarang, ia memiliki alasan yang kuat untuk terus berjuang. Sebuah janji yang terpatri dalam hati, dan sumpah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Musim hujan yang tak kunjung usai semakin memperparah kondisi gubuk tempat Rio dan ibunya tinggal. Lantai tanah berubah menjadi lumpur yang lengket, sementara udara lembab merasuk hingga ke tulang, membuat batuk Sari tak kunjung reda. Setiap kali hujan turun, mereka harus berjibaku dengan ember-ember dan panci bekas untuk menampung air yang merembes dari atap seng yang bocor di mana-mana. Kehidupan yang sudah sulit semakin menjadi-jadi. Suatu pagi, Rio terbangun oleh suara batuk parah yang seakan tak henti-hentinya. Ia membuka mata dan melihat ibunya berdiri di dekat kompor minyak tanah yang nyaris padam, berusaha memasak air untuk segelas teh hangat. Tubuh Sari terlihat semakin ringkih, seperti daun kering yang tertiup angin. "Ibu, kenapa tidak tidur lagi?" tanya Rio dengan suara serak. Sari berbalik, mencoba menyembunyikan wajah pucatnya. "Sudah subuh, Nak. Ibu mau masak nasi untuk sarapanmu." Tapi Rio tahu yang sebenarnya. Sejak 2 minggu terakhir, batuk ibunya semakin menjadi, seringkali membuatnya terbangun di tengah malam. Beberapa kali Rio melihat tisu yang dibuang ibunya bernoda darah, meski Sari selalu berusaha menyembunyikannya. "Obatnya sudah habis, Bu," kata Rio sambil membuka sebuah botol plastik kecil yang berisi sisa-sisa pil di dasarnya. "Tidak apa-apa, Nak. Nanti juga sembuh sendiri," jawab Sari sambil membalikkan badan, tapi Rio bisa melihat gemetar di pundaknya. Setelah sarapan, nasi putih dengan sejumput garam, Rio bersiap untuk pergi mengemis seperti biasa. Tapi kali ini, Sari menghentikannya. "Rio, ibu ingin kau kembali sekolah," ucap Sari tiba-tiba, suaranya tegas meski lemah. Rio terkejut. "Tapi Bu, kita butuh uang untuk..." "Aku tahu kita butuh uang," potong Sari, "tapi pendidikanmu lebih penting. Ibu sudah dapat pekerjaan." Mata Rio berbinar. "Benarkah? Pekerjaan apa, Bu?" Sari tersenyum tipis. "Ibu akan membantu seorang penjahit di pasar. Dia butuh orang untuk menyelesaikan jahitan kasar." Tapi Rio curiga.
Ia tahu kondisi ibunya tidak mungkin mampu bekerja dengan batuk yang tak kunjung sembuh. Tapi ibu masih batuk-batuk. Bagaimana bisa bekerja? Aku akan baik-baik saja, Nak. Yang penting kau kembali sekolah. Ibu tidak mau masa depanmu hancur karena keadaan kita sekarang. Rio memandangi ibunya yang berdiri dengan susah payah, bersandar pada dinding bambu yang reot. Di matanya, ia melihat pengorbanan yang terlalu besar. Ibunya jelas-jelas berbohong tentang pekerjaan itu. Rio yakin tidak ada penjahit yang mau menerima pekerja dengan kondisi kesehatan seperti ibunya. "Tidak, Bu," kata Rio akhirnya. "Aku tidak akan kembali sekolah. Aku akan terus bekerja membantu ibu." Sari marah. Marah yang pertama kali Rio lihat sejak ayahnya pergi. "Apa katamu? Kamu harus sekolah. Ibu tidak mau anakku jadi pengemis seumur hidup." "Tapi jika aku sekolah, siapa yang akan cari uang untuk obat ibu? Untuk makan kita?" bantah Rio. Air matanya mulai mengalir. "Aku yang akan tanggung jawab. Aku ibumu," teriak Sari. Lalu batuk-batuk hebat membuatnya harus bersandar pada dinding. Rio segera mendekat dan memeluk ibunya. "Ibu lihat, ibu bahkan tidak bisa berdiri tegak. Bagaimana bisa bekerja?" Sari menangis sekarang, tangis yang penuh keputusasaan. "Tapi ibu tidak tahan melihatmu mengemis setiap hari. Anak seusiamu seharusnya bermain dan belajar, bukan meminta-minta di jalanan. Lebih baik aku mengemis daripada melihat ibu sakit semakin parah," tangis Rio. "Aku sudah kehilangan ayah. Aku tidak mau kehilangan ibu juga." Pernyataan itu membuat Sari terdiam. Ia memandangi anaknya. Anak yang seharusnya masih polos dan ceria, kini harus memikul beban seberat ini. Di wajah Rio, ia melihat ketegaran yang seharusnya belum dimiliki anak 11 tahun. "Rio, dengarkan ibu," ucap Sari setelah lama terdiam. Suaranya kini lembut. "Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasib kita. Jika kau terus mengemis, kita akan tetap miskin selamanya. Tapi jika kau sekolah dan berhasil, kita bisa punya masa depan yang lebih baik." "Aku tahu, Bu. Tapi untuk sekarang, biarlah aku yang membantu ibu." Rio memegangi tangan ibunya yang dingin. "Aku janji, begitu ibu sembuh dan kita punya cukup uang, aku akan kembali sekolah." Sari menghela napas panjang, mengerti bahwa ia tidak akan bisa mengubah keputusan anaknya. "Baiklah, Nak. Tapi ingat, ini hanya sementara. Begitu kondisi ibu membaik, kau harus kembali ke sekolah." "Janji, Bu," kata Rio, meski dalam hatinya ia tahu itu akan sulit terwujud. Hari-hari berikutnya, Rio mengemis dengan lebih giat. Ia tidak hanya berdiri di perempatan lampu merah, tapi juga berkeliling ke warung-warung dan toko-toko, menawarkan diri untuk mencuci mobil atau membersihkan halaman dengan imbalan beberapa ribu rupiah. Setiap sen yang ia dapatkan disimpannya dengan rapi, dipisahkan untuk biaya makan, obat ibunya, dan sedikit ia sisihkan untuk tabungan sekolahnya, sebuah rahasia yang tidak ia beritahu pada ibunya. Suatu sore, saat Rio pulang dengan membawa sekantong plastik berisi obat dan sedikit buah untuk ibunya, ia menemukan Sari sedang duduk di lantai, dikelilingi potongan-potongan kain dan benang. "Ibu, ini apa?" tanya Rio penasaran. Sari tersenyum bangga. "Ibu memang tidak diterima bekerja di tempat penjahit, tapi ibu bisa menerima pesanan di sini. Lihat, ini baju pesanan tetangga." Rio memperhatikan beberapa potong baju anak-anak yang sedang dijahit ibunya. Jahitannya tidak sempurna, tangan Sari masih gemetar dan ia sering terbatuk-batuk, tapi itu adalah pekerjaan yang halal. "Tapi ibu, ini terlalu berat untuk ibu," protes Rio khawatir. "Tidak, Nak. Justru ini membuat ibu merasa masih berguna." Sari memandangi Rio dengan mata berbinar. "Dan uangnya bisa untuk tabungan sekolahmu." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi, Rio melihat secercah harapan di mata ibunya. Mereka mungkin miskin, mungkin terluka, tapi mereka masih memiliki satu sama lain. Dan selama masih ada cinta dan semangat untuk bertahan, selalu ada harapan untuk esok yang lebih baik. Saat Rio tertidur, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membeli mesin jahit yang bagus untuk ibunya. Ia akan memastikan bahwa pengorbanan ibunya hari ini tidak akan sia-sia. Mimpi itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah,
melewati hari-hari sulit yang masih menanti. Musim penghujan mencapai puncaknya. Langit seolah tak pernah berhenti menumpahkan airnya, mengubah jalanan tanah di sekitar gubuk Rio dan Sari menjadi kubangan lumpur yang dalam. Di dalam gubuk, kondisi semakin menyedihkan. Air merembes dari mana-mana, melalui atap yang bocor, melalui celah-celah dinding bambu, bahkan meresap dari lantai tanah yang sudah jenuh. Mereka harus tidur dengan posisi duduk, bersandar ke dinding yang relatif kering, karena lantai sudah sepenuhnya basah. "Ibu, kita harus pindah dari sini," desis Rio suatu malam saat mereka berdua menggigil kedinginan, berbagi satu selimut tipis yang sudah lembab. Sari yang demam tinggi hanya bisa menggeleng lemah. "Mau pindah kemana, Nak? Uang kita bahkan tidak cukup untuk sewa kamar mandi." Rio memandangi ibunya yang semakin lemah. Batuk Sari kini disertai demam yang tak kunjung turun, dan napasnya terdengar berat dan berbunyi. Rio tahu ia harus melakukan sesuatu yang drastis sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Keesokan paginya, saat hujan sedikit mereda, Rio memutuskan untuk pergi ke puskesmas. Dengan sisa uang terakhirnya, ia membawa ibunya yang hampir tidak bisa berjalan. Perjalanan yang biasanya hanya 30 menit, kini memakan waktu hampir 2 jam karena mereka harus berjalan pelan, dengan Rio hampir menopang seluruh berat tubuh ibunya. Demam tinggi disertai infeksi paru-paru, kata petugas puskesmas setelah memeriksa Sari. "Ibu harus rawat inap." Sari langsung membuka mata lebar-lebar. Tidak bisa. Kami tidak punya uang." Petugas itu melihat kondisi mereka yang memprihatinkan. Pakaian basah dan kotor, wajah pucat karena kelaparan dan kedinginan. "Ada program bantuan untuk warga tidak mampu." "Tidak," potong Sari dengan suara lemah tapi tegas. "Kami tidak butuh belas kasihan." Rio memandangi ibunya dengan frustrasi. "Tapi ibu butuh obat yang kuat." Petugas itu akhirnya memberikan obat gratis dengan syarat Sari harus istirahat total dan tinggal di tempat yang kering. Syarat yang hampir mustahil mereka penuhi. Saat mereka kembali ke gubuk, sebuah kejutan yang lebih buruk menanti. Sebuah buldoser sedang berdiri di depan gubuk mereka, dikelilingi oleh beberapa orang yang terlihat seperti petugas pemerintah. "Apa yang terjadi?" tanya Rio pada seorang tetangga. "Kawasan ini akan dibangun rusun. Semua gubuk di sini akan digusur hari ini," jawab tetangga itu. Sari yang mendengar hal itu langsung pucat. Tidak bisa." Seorang petugas mendekati mereka. "Ibu, kami sudah beritahu seminggu yang lalu. Kawasan ini harus dikosongkan hari ini." "Tapi kami tidak punya tempat lain," protes Rio, panik. "Bukan urusan kami. Ini perintah dari atas," jawab petugas itu dingin. Dalam waktu singkat, buldoser itu mulai menghancurkan gubuk-gubuk di sekeliling mereka. Rio hanya bisa berdiri terpaku, memeluk ibunya yang semakin lemah, menyaksikan satu-satunya tempat berlindung mereka dihancurkan menjadi puing. "Di mana kami akan tidur malam ini?" bisap Sari, putus asa. Mata Rio berkaca-kaca saat ia mengumpulkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan. Beberapa potong pakaian, foto keluarga yang sudah lusuh, dan sedikit peralatan masak. Semua muat dalam satu kardus bekas. Dengan langkah gontai, mereka berjalan tanpa arah. Hujan mulai turun lagi, membasahi mereka yang sudah tidak punya tempat berlindung. Sari batuk-batuk hebat, hampir terjatuh beberapa kali. "Ibu, kuat ya. Kita harus cari tempat berteduh," hibur Rio sambil menopang tubuh ibunya. Mereka akhirnya sampai di sebuah jembatan layang. Di bawahnya, beberapa gelandangan sudah menempati sudut-sudut kering. Dengan malu-malu, Rio membawa ibunya ke sudut yang paling gelap. Kita akan tinggal di sini," tanya Sari dengan suara bergetar, matanya berkaca-kaca. "Untuk sementara, Bu. Sampai ibu sembuh," jawab Rio berusaha tegar. Malam itu adalah malam terburuk dalam hidup mereka. Dingin, lapar, dan takut. Suara kendaraan yang melintas di atas jembatan membuat mereka tak bisa tidur. Sari menggigil hebat, demamnya semakin tinggi. "Rio, ibu mungkin tidak akan lama lagi," bisap Sari di tengah kegelapan. "Jangan bilang begitu, Bu. Ibu harus kuat," tangis Rio, memeluk ibunya erat-erat. "Dengarkan ibu, jika sesuatu terjadi pada ibu,
Kau harus tetap sekolah, jadilah orang baik. Jangan bicara seperti itu. Besok aku akan cari kerja yang lebih baik. Aku janji akan menyelamatkan kita. Tapi janji itu terasa hampa di tengah kenyataan pahit yang mereka hadapi. Di usianya yang masih 11 tahun, Rio merasa dunia semakin sempit dan gelap. Keesokan paginya, saat Rio keluar untuk mencari makanan dan obat, ia melewati sebuah warung bakso yang cukup ramai. Pemilik warung, seorang pria parubaya dengan wajah ramah, memperhatikan Rio yang terlihat kumal dan kelaparan. "Hei, nak, mau makan?" tanya pria itu. Rio menggeleng, malu. "Saya tidak punya uang, Pak." "Sudah, makan saja, gratis." Dengan ragu-ragu, Rio duduk dan menyantap semangkuk bakso hangat, makanan terlezat yang pernah ia rasakan dalam beberapa bulan terakhir. Saat ia makan, tanpa sengaja ia bercerita tentang keadaan mereka yang tinggal di bawah jembatan dan kondisi ibunya yang sakit. Pria itu, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Budi, langsung berinisiatif. "Bawa ibumu ke sini. Ada gudang kosong di belakang warung yang bisa kalian tempati." Rio tidak percaya dengan tawaran itu. "Benarkah, Pak? Tapi kami tidak bisa bayar." "Tidak usah bayar. Yang penting ibumu bisa istirahat dengan tenang." Dengan hati berdebar penuh harap, Rio segera menjemput ibunya. Pak Budi yang melihat kondisi Sari langsung tersentuh. Ia menyiapkan sebuah ruangan kecil di belakang warung, berlantai semen, beratap yang tidak bocor, dengan sebuah kasur bekas yang masih layak pakai. "Terima kasih, Pak. Anda seperti malaikat bagi kami," ucap Sari dengan air mata berlinang. "Sama-sama, Bu. Saya juga dulu pernah susah. Saya tahu bagaimana rasanya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Rio dan ibunya bisa tidur dengan tenang dan hangat. Di tempat baru ini, meski sederhana, mereka merasakan secercah harapan. Rio berjanji dalam hati akan membalas kebaikan Pak Budi suatu hari nanti. Dan yang terpenting, kini ibunya punya kesempatan untuk sembuh. Saat ia tertidur, Rio bersyukur masih ada orang baik seperti Pak Budi di dunia ini. Mungkin, penderitaan mereka tidak akan berlangsung selamanya. Mungkin, masih ada harapan di ujung terowongan yang gelap ini. Hari-hari di warung bakso Pak Budi menjadi babak baru yang membawa kedamaian dalam kehidupan Rio dan Sari. Ruang gudang kecil di belakang warung itu, meski hanya berukuran 3x4 meter, terasa seperti istana bagi mereka. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, mereka bisa tidur tanpa khawatir kehujanan atau digusur. Yang lebih penting, kondisi kesehatan Sari perlahan-lahan mulai membaik berkat lingkungan yang lebih bersih dan makanan yang teratur. Rio, yang merasa berhutang budi pada Pak Budi, dengan sukarela membantu di warung setiap hari. Ia membersihkan meja, mencuci piring, dan melayani pelanggan dengan ramah. Pak Budi, yang sendiri tidak memiliki anak, mulai menyayangi Rio seperti anak sendiri. "Kau pekerja keras, Rio. Ibu pasti bangga padamu," puji Pak Budi suatu pagi saat mereka menyiapkan dagangan. Rio tersenyum. "Berkat Bapak, ibu saya sudah bisa berjalan lagi." Memang benar, setelah 2 minggu tinggal di warung bakso, Sari sudah bisa beraktivitas ringan. Meski batuknya belum sembuh total, wajahnya sudah tidak lagi pucat dan tubuhnya mulai berisi. Ia bahkan mulai membantu mencuci piring atau membersihkan meja saat kondisi warung sepi. Suatu sore yang cerah, saat Rio sedang asyik membersihkan meja-meja di teras warung, sebuah mobil mewah yang terlalu familiar baginya melambat di depan warung. Jantung Rio berdetak kencang. Itu mobil yang sama, mobil ayahnya dan Maya. "Ada apa, Rio? Kau kenapa?" tanya Pak Budi yang memperhatikan perubahan ekspresi Rio. Tidak apa-apa, Pak," jawab Rio sambil berusaha tenang. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Mobil itu parkir di depan warung, dan Maya turun sendirian. Hari itu ia memakai gaun yang elegan, dengan tas tangan yang tampak mahal. Wajahnya yang cantik terlihat sedikit stres. "Bakso 1 porsi, Pak, yang hangat," pinta Maya pada Pak Budi sebelum duduk di meja terdekat. Rio berusaha menghindar, tapi Maya sudah memperhatikannya. "Hei, kau anak kemarin," ucap Maya, matanya menyipit. Rio memutuskan untuk tidak menjawab.
Ia berbalik dan berjalan ke dapur, berharap Maya akan mengabaikannya. Tapi Maya justru mengikutinya. Aku ingat kau. Kau anak yang menolak uangku di lampu merah. Pak Budi yang mendengar percakapan itu mendekat. Ada masalah, Bu? Maya menghela napas. Tidak, Pak. Hanya anak ini dulu sering mengemis di dekat sini. Aku kasihan melihatnya. Saat itulah Sari keluar dari gudang belakang, membawa sekeranjang cucian yang sudah kering. Begitu melihat Maya, wajahnya pucat seketika. Maya juga terkejut. Tapi kemudian senyum tipis yang agak sinis muncul di bibirnya. Sari, jadi disinilah kau tinggal sekarang? Ucap Maya dengan nada yang sedikit merendahkan. Sari tidak menjawab. Ia hanya memandangi wanita yang menghancurkan rumah tangganya dengan mata penuh luka. Maya membuka dompetnya dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Ini, Rio, untukmu dan ibumu. Mungkin bisa buat beli baju baru. Rio memandangi uang itu, lalu menatap wajah ibunya yang hancur. Ia teringat semua penderitaan yang mereka alami. Tinggal di gubuk bocor, diusir dari rumah sendiri, hampir kehilangan nyawa di bawah jembatan. Dan semua ini karena wanita di depannya. Dengan gerakan perlahan, Rio mengambil uang itu. Maya tersenyum puas, mengira akhirnya anak ini menyerah pada godaan uang. Tapi yang terjadi di luar dugaan. Rio mengambil korek api dari meja dapur, dan dengan tenang, membakar uang 100.000 itu di depan mata Maya. Apa yang kau lakukan? Gila! Teriak Maya kaget. Rio memandangi uang yang terbakar sampai menjadi abu. Kami butuh kerja, Bu. Bukan belas kasihan palsu dari orang seperti Anda. Wajah Maya memerah karena marah dan malu. Dasar anak tidak tahu terima kasih. Kau pikir mudah dapat uang? Lebih mudah mendapat uang daripada mendapat hati nurani yang bersih. Sahut Sari tiba-tiba, suaranya tegas meski rendah. Maya terkesiap. Ia memandangi Sari yang kini berdiri tegak, meski dengan pakaian sederhana dan tubuh yang masih kurus. Kalian pikir aku tidak punya hati nurani? Kalian tidak tahu apa yang kualami. Balas Maya, suaranya tiba-tiba bergetar. Kami tidak peduli, potong Rio. Yang kami tahu, Anda merampas ayah kami, menghancurkan keluarga kami, dan sekarang datang ke sini dengan uang seolah-olah bisa menebus segalanya. Maya terdiam sejenak, lalu menarik napas dalam. Aku tidak datang untuk menebus apapun. Aku hanya lupakan saja. Ia berbalik dan berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah cepat, meninggalkan bakso yang belum sempat disentuhnya. Setelah Maya pergi, Pak Budi mendekati Rio dan Sari. Aku tidak tahu cerita lengkapnya, tapi aku bangga pada kalian berdua. Uang memang penting, tapi harga diri lebih penting. Sari memeluk Rio erat. Ibu bangga padamu, Nak. Kau lebih bijaksana dari usiamu. Malam itu, Rio menulis dalam catatan rahasianya, hari ini aku membakar uang 100.000. Tapi yang lebih penting, aku membakar rasa rendah diriku. Aku belajar bahwa kami mungkin miskin, tapi kami masih punya harga diri. Dan harga diri tidak bisa dibeli dengan uang. Pengalaman ini mengajarkan Rio pelajaran berharga, bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih berharga dari uang, dan bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang dimiliki, tapi pada integritas yang dipertahankan. Saat ia tertidur, Rio merasa lebih ringan. Ia mungkin masih memiliki dendam pada Maya dan ayahnya, tapi kini ia tahu bahwa balas dendam terbaik adalah dengan menjadi manusia yang bermartabat, meski dalam kemiskinan. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami makna kata-kata ibunya, bahwa kesuksesan sejati bukan tentang membalas dendam, tapi tentang menjadi manusia yang baik. Bulan-bulan berlalu di warung bakso Pak Budi membentuk rutinitas baru yang penuh makna bagi Rio. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, membantu menyiapkan kaldu bakso dan bahan-bahan lainnya. Kerajinan tangan dan ketekunannya tidak luput dari perhatian Pak Budi, yang mulai melihat bakat tersembunyi dalam diri anak lelaki itu. Rio, kau sudah hafal semua resep dan cara mengelola warung ini, puji Pak Budi suatu pagi sambil mengaduk kuah bakso. Lebih hebat dari karyawan-karyawanku yang lain. Rio tersenyum sambil mengiris daun bawang dengan cekatan. Terima kasih, Pak. Saya senang bisa membantu Bapak. Tapi aku perhatikan kau jarang menggunakan uang yang kuberikan.
Semuanya kau berikan pada ibumu, ujar Pak Budi dengan mata penuh perhatian. Rio mengangguk. Ibu yang mengatur uang untuk kebutuhan kami. Katanya harus hemat untuk masa depan. Pak Budi menghela napas, terharu melihat kematangan Rio yang melampaui usianya. Pendidikan itu penting. Nak, kau harus kembali sekolah. Wajah Rio berubah sedih. Tapi kami belum punya biaya, Pak. Dan saya harus membantu ibu. Sudah, potong Pak Budi. Aku akan membiayai sekolahmu. Kau bisa bekerja di sini sepulang sekolah untuk membantuku. Mata Rio berbinar, tapi kemudian redup. Ibu saya tidak akan menerimanya. Beliau tidak mau merepotkan orang lain. Pak Budi tersenyum memahami. Kalau begitu, kita harus buktikan bahwa ini bukan belas kasihan. Aku butuh pekerja yang cerdas sepertimu. Anggap saja ini investasiku untuk masa depan warung ini. Malam itu, Rio menyampaikan tawaran Pak Budi pada ibunya. Seperti yang diduga, Sari menolak mentah-mentah. Tidak, Rio. Kita sudah merepotkan Pak Budi terlalu banyak. Tinggal di sini tanpa bayar sudah cukup membuat ibu bersalah, kata Sari sambil melipat pakaian dengan tangan gemetar. Tapi Bu, Pak Budi bilang ini bukan belas kasihan. Dia butuh bantuan saya, bantah Rio. Dia bilang saya cepat belajar dan rajin. Sari memandangi anaknya lama. Ibu tahu kau ingin sekali sekolah lagi. Tapi ibu tidak tega melihatmu harus bekerja dan belajar sekaligus. Lebih baik bekerja dan belajar daripada tidak sekolah sama sekali, Bu, ujar Rio dengan mata berbinar. Saya janji akan membagi waktu dengan baik. Akhirnya, setelah melalui diskusi panjang, Sari setuju dengan syarat Rio tidak boleh bekerja terlalu larut dan harus tetap punya waktu untuk istirahat dan bermain, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan Rio. Keesokan harinya, Pak Budi membawa Rio ke sekolah terdekat untuk mendaftar. Kepala sekolah, yang mengetahui kondisi Rio, dengan senang hati memberinya keringanan biaya. Anak yang cerdas tidak boleh berhenti sekolah karena masalah finansial, kata kepala sekolah dengan bijak. Minggu-minggu pertama kembali sekolah tidak mudah bagi Rio. Ia harus bangun pukul 4 pagi untuk membantu persiapan warung, pergi sekolah pukul 7, lalu kembali ke warung sepulang sekolah hingga pukul 9 malam. Tapi tekadnya kuat, dan nilai-nilainya tetap bagus. Suatu sore, saat warung sedang sepi, Pak Budi mengajak Rio duduk bersama. Rio, kau sudah bekerja dengan baik. Tapi aku punya ide lain, ujar Pak Budi sambil menyerahkan sebuah kotak kecil. Rio membuka kotak itu dan menemukan beberapa bungkus pulsa elektrik dan beberapa koran. Apa ini, Pak? Kau bisa jual pulsa dan koran di warung ini. Keuntungannya untuk tabungan sekolahmu, jelas Pak Budi. Dan kau juga bisa menawarkan jasa isi ulang pulsa ke tetangga-tetangga sekitar. Mata Rio berbinar. Ide yang bagus, Pak. Mulai keesokan harinya, Rio mulai menjalankan usaha kecil-kecilan itu. Awalnya hanya pelanggan warung yang membeli, tapi lambat laun, tetangga sekitar mulai datang khusus untuk mengisi pulsa atau membeli koran. Rio mencatat semua transaksi dengan rapi dalam buku kecil, setiap rupiah yang masuk dan keluar. Lihat, Bu, kata Rio suatu malam sambil menunjukkan buku catatannya pada Sari. Dalam sebulan, kita bisa menabung Rp200.000 dari jualan pulsa dan koran saja. Sari memeluk anaknya bangga. Kau memang anak yang hebat. Nak, ibu tidak salah mendidikmu. Bahkan di sekolah, Rio mulai menunjukkan bakat bisnisnya. Ia mulai menjual permen dan snack kecil-kecilan pada teman-temannya, selalu dengan harga yang wajar dan kualitas yang baik. Rio, kau akan jadi pengusaha sukses suatu hari nanti, puji Bu Guru Siska, wali kelasnya. Tapi kesuksesan kecil ini tidak membuat Rio lupa diri. Ia tetap rendah hati dan selalu membantu teman-teman yang kesulitan dalam pelajaran. Bahkan, ia mulai mengajari beberapa anak yang kurang mampu secara gratis, berbagi ilmu yang ia dapat dengan susah payah. Suatu hari, saat Rio sedang menghitung keuntungan bulanannya, Pak Budi mendekatinya dengan senyum bangga. Rio, ada yang ingin kutunjukkan padamu. Pak Budi membawa Rio ke sebuah ruangan kecil di samping warung yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang. Tapi sekarang, ruangan itu telah berubah menjadi sebuah kamar belajar yang rapi, dengan meja, kursi, rak buku,
dan lampu belajar yang terang. "Ini untuk saya, Pak?" tanya Rio tak percaya. "Iya, agar kau bisa belajar dengan nyaman. Tidak perlu lagi belajar di meja dapur," jawab Pak Budi dengan mata berbinar. Rio tidak bisa menahan air matanya. "Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Kesuksesanmu di masa depan adalah balasan terbaik untukku," ucap Pak Budi sambil mengelus kepala Rio. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi, Rio merasa bahwa hidupnya mulai memiliki arah yang jelas. Mimpi-mimpinya yang dulu terasa mustahil, kini mulai tampak dalam jangkauan. Ia mungkin berasal dari keluarga yang hancur, mungkin pernah hidup dalam kemiskinan yang menyiksa, tapi ia belajar bahwa nasib bisa diubah dengan kerja keras, ketekunan, dan pertolongan dari orang-orang baik. Saat ia menulis dalam buku hariannya, Rio menyadari sesuatu yang penting. Dendam pada ayahnya dan Maya masih ada, tapi kini ia punya alasan yang lebih kuat untuk sukses. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membahagiakan ibunya dan membalas kebaikan Pak Budi. "Besok akan lebih baik," bisapnya sebelum mematikan lampu. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya pada kata-katanya sendiri. Musim hujan kembali tiba, membawa serta kenangan pahit tahun sebelumnya. Namun kali ini, Rio dan Sari sudah memiliki tempat tinggal yang layak. Ruang gudang di belakang warung Pak Budi yang telah diubah menjadi rumah kecil yang nyaman. Meski sederhana, ruangan itu kini memiliki tempat tidur terpisah untuk Rio dan ibunya, sebuah meja belajar untuk Rio, dan rak-rak kecil untuk menyimpan barang-barang mereka. Namun, di balik stabilitas yang mulai mereka rasakan, ada sesuatu yang menggerogoti dari dalam. Kesehatan Sari, yang sempat membaik selama beberapa bulan, tiba-tiba merosot drastis. Batuk-batuknya kembali, kali ini lebih parah dari sebelumnya, seringkali membuatnya terbangun di tengah malam dengan napas tersengal-sengal. "Rio, tolong air," desis Sari suatu malam. Suaranya parau dan lemah. Rio yang terbangun segera memberinya air dan obat. "Ibu, besok kita harus pergi ke dokter lagi." Sari menggeleng. Wajahnya pucat dalam cahaya lampu belajar yang redup. "Tidak perlu, Nak. Obatnya masih ada." "Tapi ibu semakin parah," protes Rio khawatir. "Kemarin ibu sampai batuk darah lagi." "Itu hanya radang tenggorokan," jawab Sari sambil menutupi mulutnya dengan tisu, berusaha menyembunyikan bercak darah yang baru saja ia batukan. Keesokan harinya, Rio diam-diam pergi ke puskesmas untuk berkonsultasi tentang kondisi ibunya. Petugas medis yang mendengar penjelasan Rio langsung tampak serius. "Batuk berdarah selama berminggu-minggu? Itu bisa jadi gejala TBC atau bahkan lebih parah. Ibumu harus segera diperiksa lebih lanjut." Dengan hati berat, Rio membawa ibunya ke rumah sakit dengan bantuan Pak Budi. Hasil pemeriksaan membuat dunia Rio runtuh untuk kedua kalinya. "Kanker paru-paru stadium 4, ujar dokter dengan wajah serius. "Sudah menyebar ke organ lain. Seharusnya diperiksa sejak masih stadium awal." Rio terduduk lemah di kursi rumah sakit. Apa masih ada harapan, Dok?" Dokter menghela napas. "Kami akan berusaha memberikan perawatan terbaik. Tapi, ibu harus siap dengan segala kemungkinan." Sari, yang mendengar diagnosis itu, justru tampak tenang. "Sudah lama aku merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku." Mereka membawa Sari kembali ke warung Pak Budi. Kondisinya semakin lemah. Seringkali menghabiskan hari-hari di tempat tidur. Rio mengurangi jam kerjanya di warung untuk merawat ibunya. Meski Sari selalu memaksanya untuk tetap pergi sekolah. "Pendidikanmu yang penting, Nak," ucap Sari suatu sore sambil terbaring lemah. "Ibu sudah hidup cukup lama. Jangan bicara seperti itu, Bu," tangis Rio. "Ibu harus sembuh. Ibu harus melihat aku lulus sekolah, menjadi orang sukses." Sari tersenyum lemah. Tangannya yang kurus mengusap pipi Rio. "Ibu percaya kau akan menjadi orang hebat. Dengan atau tanpa ibu." Malam-malam berikutnya diisi dengan percakapan-percakapan mendalam antara ibu dan anak. Sari bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia bertemu dengan Andi, tentang harapan-harapannya yang tidak kesampaian. Rio mendengarkan dengan saksama, menyimpan setiap kata ibunya dalam hati. "Rio, ibu punya permintaan terakhir," ucap Sari suatu malam, suaranya hampir tak terdengar. "Apa itu?"
Bu, apa saja akan aku lakukan untuk ibu. Pertama, jadilah orang baik. Kedua, maafkan ayahmu. Sari menarik napas dalam. Dendam hanya akan membebani hidupmu. Rio menggeleng, air matanya menetes. Tapi dia yang menghancurkan kita. Dia dan perempuan itu. Manusia bisa berbuat salah, nak. Tapi kebencian tidak akan memperbaiki masa lalu. Sari memegang tangan Rio erat-erat. Ibu sudah memaafkannya. Sekarang giliranmu. Rio hanya bisa menunduk. Tidak sanggup menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ia penuhi. Minggu-minggu berikutnya adalah saksi dari kemerosotan kesehatan Sari yang semakin cepat. Ia sering tidak sadarkan diri, dan saat sadar, waktunya lebih banyak digunakan untuk memandangi Rio dengan mata penuh kasih. Suatu pagi, saat Rio sedang menyiapkan obat untuk ibunya, Sari memanggilnya dengan suara yang tiba-tiba jelas. Rio, kemarilah. Rio mendekat, duduk di sisi tempat tidur ibunya. Ada apa, Bu? Butuh apa? Sari memandanginya dengan mata berbinar, seolah ingin mengukir setiap detail wajah anaknya dalam ingatannya. Ibu sayang padamu, nak, lebih dari apapun di dunia ini. Aku juga sayang ibu, jawab Rio, menahan isakannya. Ingat janjimu pada ibu. Jadilah orang baik, dan... Napas Sari tiba-tiba tersengal. Dan maafkan ayahmu. Itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan Sari. Beberapa jam kemudian, dengan Rio masih memegangi tangannya, ia menghembuskan napas terakhir dengan damai. Wajahnya yang kurus dan pucat tampak tenang, seolah semua penderitaan telah berakhir. Rio tidak bisa menerima kenyataan. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa, berteriak histeris memanggil-manggil ibunya. Pak Budi yang mendengar teriakan itu segera berlari masuk, dan begitu melihat pemandangan itu, ia langsung memeluk Rio yang terguncang. Dia pergi. Pak, ibu pergi meninggalkanku. Tangis Rio tak terbendung. Tenang, nak. Ibumu sekarang sudah tenang. Tidak sakit lagi. Hibur Pak Budi sambil ikut meneteskan air mata. Pemakaman Sari diadakan sederhana. Beberapa tetangga dan teman Rio datang memberikan penghormatan terakhir. Yang mengejutkan, Andi, ayah Rio, datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia berdiri jauh-jauh, tidak berani mendekat. Pergi dari sini. Ibu tidak ingin melihatmu, teriak Rio pada ayahnya. Andi hanya menunduk, lalu pergi dengan wajah hancur. Malam setelah pemakaman, Rio duduk sendirian di kamar belajar yang diberikan Pak Budi. Di tangannya ada sebuah surat yang ditulis Sari sebelum meninggal. Surat yang ditemukan Pak Budi di bawah bantal Sari. Rio, anakku yang tersayang. Jika kau membaca surat ini, berarti ibu sudah pergi. Jangan sedih, nak. Ibu sudah bahagia bisa menjadi ibumu. Bahkan jika waktunya terlalu singkat. Ibu minta maaf tidak bisa mendampingimu lebih lama. Ibu minta maaf untuk semua kekurangan ibu. Tapi ketahuilah, ibu selalu bangga padamu. Hidupmu masih panjang. Nak, teruslah bermimpi, teruslah belajar, dan jadilah orang yang berguna. Ingat pesan ibu, maafkan ayahmu. Bukan untuk dia, tapi untuk ketenangan jiwamu sendiri. Ibu akan selalu menyayangimu, dari manapun ibu berada. Dengan cinta, ibumu. Rio menangis membaca surat itu. Air matanya membasahi kertas surat. Di saat yang sama, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kesedihan yang mendalam perlahan berubah menjadi tekad. Tekad untuk menghidupi pesan terakhir ibunya. Esok paginya, Rio bangun dengan mata bengkak tapi hati yang lebih tenang. Ia pergi ke makam ibunya, meletakkan setangkai bunga sederhana. Ibu, aku berjanji akan menjadi orang baik. Aku akan sekolah yang rajin, dan suatu hari nanti, aku akan membuktikan bahwa pengorbanan ibu tidak sia-sia. Angin pagi berhembus lembut, seakan membawa jawaban dari sang ibu. Rio berdiri lebih tegak. Ia mungkin telah kehilangan orang yang paling berharga dalam hidupnya, tapi warisan cinta dan kebijaksanaan ibunya akan selalu hidup dalam hatinya. Dari kejauhan, Pak Budi mengamati Rio dengan bangga. Ia tahu anak ini akan menjadi orang besar suatu hari nanti, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena ingin menghormati warisan cinta dari seorang ibu yang mengorbankan segalanya.
Hari-hari setelah kepergian Sari terasa hampa dan sunyi bagi Rio. Setiap pagi ia masih terbangun dengan naluri untuk memeriksa kondisi ibunya, hanya untuk diingatkan oleh kesunyian yang menyakitkan bahwa ia kini benar-benar sendirian. Ruangan kecil di belakang warung Pak Budi yang dulu terasa hangat oleh kehadiran Sari, kini terasa luas dan mengerikan dalam kesendiriannya. Rio, kau tidak perlu khawatir tentang tempat tinggal. Tinggal saja di sini selama yang kau mau, kata Pak Budi suatu pagi saat melihat Rio membereskan tempat tidur ibunya dengan mata merah. Terima kasih, Pak. Tapi aku tidak ingin merepotkan Bapak terus, jawab Rio sambil menahan isakan. Pak Budi duduk di samping Rio. Dengarkan, Nak. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Repot apa lagi? Tapi tekad Rio sudah bulat. Seminggu setelah pemakaman Sari, ia menerima telepon dari seorang kerabat jauh ibunya yang tinggal di Jakarta. Paman Heru, saudara sepupu Sari, menawarkan Rio untuk tinggal bersamanya di ibu kota. Di Jakarta ada lebih banyak kesempatan. Rio, kau bisa sekolah yang lebih baik, dan pekerjaan juga lebih banyak, kata Paman Heru melalui telepon. Rio yang masih berduka mempertimbangkan tawaran itu dengan serius. Di satu sisi, ia merasa berhutang budi pada Pak Budi yang telah menjadi keluarga baginya. Di sisi lain, ia tahu bahwa kota kecil ini menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Kenangan tentang ayahnya yang mengkhianati mereka, tentang Maya yang merendahkan mereka, dan yang paling menyakitkan, tentang kematian ibunya. Pak Budi, aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta, ucap Rio suatu malam saat mereka berdua menutup warung. Pak Budi menghela napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi. Kau anak yang terlalu besar untuk kota kecil ini. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak. Suatu hari nanti, aku akan kembali dan membalas semua kebaikan Bapak, janji Rio dengan mata berkaca-kaca. Yang aku mau bukan balasan, Rio. Yang aku mau kau bahagia dan sukses. Pak Budi memeluk Rio erat. Ingat, dimanapun kau pergi, di sini selalu ada rumah untukmu. Persiapan kepergian Rio dilakukan dengan sederhana. Pak Budi memberinya uang saku dan alamat kontak beberapa kenalannya di Jakarta. Rio sendiri hanya membawa barang-barang yang paling berarti, beberapa potong pakaian, foto-foto ibunya, surat terakhir dari ibunya, dan tabungan yang ia kumpulkan dari bekerja di warung. Hari keberangkatan tiba. Rio berdiri di depan makam ibunya untuk yang terakhir kalinya. Ibu, aku pergi ke Jakarta. Aku janji akan menjadi orang sukses seperti yang ibu inginkan, bisapnya sambil meletakkan bunga di nisan sederhana ibunya. Perjalanan ke Jakarta dengan bus malam terasa panjang dan melelahkan. Rio yang belum pernah keluar dari kota kecilnya merasa kagum sekaligus takut dengan gemerlap ibu kota. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang padat, dan keramaian yang tak pernah berhenti membuatnya merasa sangat kecil. Paman Heru menjemputnya di terminal. Pria paruh baya yang ramah itu tinggal di sebuah rumah petak di kawasan padat penduduk. Keluarganya sederhana, istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan mereka memiliki 2 anak kecil yang masih sekolah. Kau bisa tidur di sini, Rio, kata Paman Heru sambil menunjukkan sebuah ruangan kecil di belakang rumah yang lebih mirip gudang. Maafkan kami, tempatnya tidak bagus. Tidak apa-apa, Paman. Aku bersyukur sudah diterima di sini, jawab Rio sopan. Hari-hari pertama di Jakarta tidak mudah. Rio harus beradaptasi dengan kehidupan kota besar yang keras dan cepat. Paman Heru, meski baik hati, tidak mampu membiayai sekolahnya. Rio pun harus mencari pekerjaan sambil menyelesaikan pendidikannya di sekolah malam. Kau bisa kerja sebagai office boy di perusahaan tempat aku bekerja, tawar Paman Heru. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk biaya sekolahmu dan sedikit kontribusi di rumah. Rio menyambut tawaran itu dengan senang hati. Di usia 15 tahun, ia mulai bekerja sebagai office boy di sebuah perusahaan kontraktor. Tugasnya sederhana, membersihkan kantor, menyajikan kopi untuk karyawan, dan mengantarkan dokumen. Tapi bagi Rio, ini adalah kesempatan emas untuk belajar tentang dunia bisnis. Pekerjaannya dimulai pukul 6 pagi sampai pukul 3 sore. Lalu ia langsung berangkat ke sekolah malam yang dimulai pukul 4. Setelah sekolah usai pukul 8 malam, ia masih harus mengerjakan PR dan belajar untuk ujian. Hidupnya adalah siklus tanpa henti antara kerja, sekolah, dan belajar. Rio,
Kau tidak pernah keluar main dengan teman-teman? Tanya Bu Siska, guru matematikanya suatu hari. Tidak ada waktu, Bu. Selain itu, aku harus membantu keluarga Paman Heru, jawab Rio jujur. Meski jadwalnya padat, nilai-nilai Rio tetap bagus. Ia tahu bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengubah nasibnya. Di tempat kerja, ia tidak hanya melakukan tugas-tugasnya dengan baik, tapi juga memperhatikan bagaimana perusahaan itu beroperasi, bagaimana para manajer mengambil keputusan, dan bagaimana bisnis dijalankan. Suatu sore, saat Rio sedang membersihkan ruang rapat setelah sebuah presentasi penting, ia menemukan dokumen yang tertinggal, sebuah proposal proyek properti yang rinci. Alih-alih langsung memberikannya pada yang bersangkutan, Rio mempelajarinya terlebih dahulu. Hebat, ini cara mereka menghitung biaya konstruksi dan marin keuntungan, gumamnya sendiri sambil membaca dokumen itu. Tak disangka, manajer proyek yang bernama Pak Handoko masuk ruangan dan melihat Rio sedang mempelajari dokumen itu. Kau bisa membaca laporan keuangan? Tanya Pak Handoko dengan heran. Rio terkejut dan hampir menjatuhkan dokumen itu. Maaf, Pak. Saya hanya penasaran. Jangan takut. Jawab saja, desak Pak Handoko. Saya belajar di sekolah malam, Pak. Dan saya suka matematika. Jawab Rio malu-malu. Pak Handoko kemudian menguji Rio dengan beberapa pertanyaan tentang dokumen itu, dan ternyata Rio bisa menjawab dengan baik. Keesokan harinya, Rio dipanggil ke ruangan kepala departemen. Handoko bilang kau punya bakat dalam membaca laporan keuangan. Apa kau ingin pindah ke divisi accounting sebagai helper? Tanya kepala departemen. Rio hampir tidak percaya dengan tawarannya. Sungguh, Pak? Tapi saya hanya office boy. Bakat tidak melihat latar belakang. Tapi kau harus tetap bekerja sebagai office boy sambil belajar di accounting. Gajinya belum bisa naik, tapi pengalaman ini berharga untukmu. Rio tentu saja menerima tawaran itu. Mulai keesokan harinya, hidupnya menjadi semakin sibuk. Pagi sampai siang ia bekerja sebagai office boy, sore hari membantu di divisi accounting, malam hari sekolah, dan larut malam mengerjakan tugas sekolah. Tapi semua kerja keras itu terbayar ketika ia mulai memahami seluk-beluk bisnis properti. Ia belajar tentang investasi, pengembangan lahan, manajemen proyek, dan yang paling penting, cara menghasilkan uang dari properti. Di tengah semua kesibukannya, Rio tidak pernah lupa untuk menabung. Setiap gaji yang diterimanya, ia sisihkan sebagian untuk biaya sekolah, sebagian untuk membantu keluarga Paman Heru, dan sebagian kecil ia tabung untuk modal masa depannya. Malam-malam panjang di kamar kecilnya sering ia habiskan untuk merencanakan masa depan. Dengan semangat yang ditanamkan ibunya dan ketekunan yang dipelajarinya dari Pak Budi, Rio yakin bahwa suatu hari nanti, ia akan berhasil mengubah nasibnya. Saat ia menatap foto ibunya sebelum tidur, ia berbisik, "Ibu, lihatlah, aku sedang berjuang. Aku tidak akan menyerah." Dan dalam hatinya, ia tahu bahwa dari langit, ibunya sedang tersenyum bangga. 2 tahun telah berlalu sejak Rio tiba di Jakarta. Di usianya yang ke-17 tahun, ia telah berubah dari seorang office boy menjadi asisten tidak resmi di divisi akuntansi dan marketing. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui dedikasi dan ketekunan yang luar biasa. Setiap hari, Rio membuktikan bahwa latar belakang bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Suatu Senin pagi, Rio dipanggil ke ruangan Pak Handoko. Wajah manajer proyek itu tampak serius, membuat Rio sedikit cemas. "Rio, duduklah," ucap Pak Handoko sambil menunjuk kursi di seberang mejanya. "Kami punya proyek baru, pengembangan apartemen kecil di daerah Bekasi. Tim marketing kekurangan orang untuk analisis pasar." Rio mengangguk, tidak yakin kemana arah pembicaraan ini. "Aku sudah bicara dengan Pak Direktur. Kami ingin kau bergabung dengan tim marketing sebagai magang," lanjut Pak Handoko. "Ini kesempatan bagus untukmu." Mata Rio berbinar, tapi segera redup. "Tapi Pak, saya masih sekolah malam, dan..." "Kami tahu," sela Pak Handoko. "Itu sebabnya ini akan diatur sebagai magang paruh waktu. Kau akan bekerja 3 hari seminggu, dan gajimu akan dinaikkan 50%. Rio hampir tidak percaya dengan tawaran itu. Saya tidak tahu harus berkata apa. "Pak, terima kasih banyak."
Jangan berterima kasih dulu. Ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Peringat Pak Handoko. Tapi aku yakin kau bisa. Minggu pertama magang di divisi marketing seperti masuk ke dunia yang sama sekali baru bagi Rio. Budaya kerjanya lebih cepat, lebih agresif, dan penuh tekanan. Ia harus belajar menganalisis data pasar, memahami perilaku konsumen, dan membantu menyusun strategi penjualan. Rio, kau lihat laporan survei ini? Tanya Budian, supervisor marketing, suatu sore. Menurutmu, mengapa responden di segmen menengah bawah lebih memilih cicilan panjang dengan bunga tinggi? Rio mempelajari data tersebut sejenak. Karena keterjangkauan angsuran per bulan, Bu. Meski totalnya lebih mahal, kemampuan bayar bulanan lebih diprioritaskan. Budian mengangguk, terkesan. Pemahaman yang bagus. Aku dengar kau pernah mengalami sendiri kehidupan segmen itu. Rio tersipu. Iya, Bu. Dulu saya dan ibu pernah kesulitan membayar sewa bulanan, jadi saya paham bagaimana pertimbangan mereka. Pengalaman hidup Rio yang pahit kini menjadi nilai tambahnya dalam memahami pasar. Ia bisa merasakan langsung apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh calon pembeli dari kalangan menengah ke bawah. Di tengah kesibukan magang, Rio tidak melupakan pendidikannya. Justru, ia memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar hal baru. Setiap malam sepulang kerja, ia mengambil kursus online tentang pemasaran digital dan manajemen properti, dibayar dengan uang tabungannya yang sedikit. Kau tidak pernah berhenti belajar, ya? Tanya Paman Heru suatu malam melihat Rio masih terbangun di depan laptopnya. Zaman sekarang persaingan ketat, Paman. Yang tidak belajar akan tertinggal. Jawab Rio sambil mengucek mata yang sudah berat. Bulan ketiga magangnya, Rio diberikan kesempatan untuk ikut dalam presentasi ke klien. Meski hanya sebagai pendamping dan pembawa dokumen, ia memperhatikan setiap detail dengan saksama. Presentasinya kurang meyakinkan di bagian nilai investasi, komentar Rio pada Budian sepulang meeting. Budian menatapnya dengan heran. Oh, menurutmu bagaimana seharusnya? Menurut saya, kita harus menekankan pada perbandingan antara menyewa dan membeli. Hitungannya bisa kita buat lebih sederhana agar mudah dipahami calon pembeli, usul Rio. Budian terdiam sejenak, lalu tersenyum. Besok buat draft perhitungannya. Akan kita gunakan untuk presentasi minggu depan. Malam itu, Rio bekerja hingga larut, menyusun perhitungan dan analisis yang mudah dipahami. Ia menggunakan pengalamannya sendiri, bagaimana dulu ibunya kesulitan membayar sewa yang terus naik, sementara jika memiliki properti sendiri, angsurannya tetap. Keesokan harinya, Budian terkesan dengan draft Rio. Ini bagus sekali. Jauh lebih mudah dipahami daripada yang kita punya sebelumnya. Presentasi dengan menggunakan materi Rio berhasil dengan sukses. Tim marketing berhasil mendapatkan komitmen pembelian dari beberapa investor kecil. Rio, kerja yang bagus. Puji Pak Handoko setelah meeting. Kau punya bakat dalam hal ini. Namun, tidak semua rekan kerja Rio senang dengan kesuksesannya. Beberapa karyawan yang lebih senior mulai merasa tersaingi. Dasar office boy yang berlagak, desis seorang staf marketing bernama Anton suatu hari. Dia pikir karena dekat dengan Pak Handoko, bisa semena-mena. Rio mendengar komentar itu, tapi memilih untuk tidak membalas. Ia ingat pesan ibunya untuk selalu rendah hati dan fokus pada tujuan. Bulan-bulan berikutnya, Rio semakin terlibat dalam berbagai proyek. Ia tidak hanya membantu di marketing, tetapi juga belajar tentang development, legalitas, dan finansial properti. Pengetahuannya berkembang pesat, melebihi banyak karyawan yang lebih senior. Suatu malam, saat Rio sedang belajar untuk ujian akhir sekolah, ia menerima telepon dari Pak Budi. Rio, bagaimana kabarmu di Jakarta? Tanya Pak Budi dengan suara yang hangat. Baik, Pak. Sekarang saya sudah magang di divisi marketing. Jawab Rio bangga. Pak Budi terdiam sejenak. Aku bangga padamu, Nak. Tapi ingat, jangan sampai kesibukanmu membuatmu lupa pada jati dirimu. Tidak mungkin, Pak. Saya selalu ingat semua kebaikan Bapak dan pesan terakhir Ibu. Setelah menutup telepon, Rio duduk termenung. Pencapaiannya selama ini memang membanggakan, tapi ia merasa ada yang hilang. Kesuksesan materi tidak akan berarti tanpa kebahagiaan batin.
Keesokan harinya di kantor, Rio mendapat kabar mengejutkan. Perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan dan harus merumahkan beberapa karyawan. Suasana kantor menjadi tegang. "Rio, aku ingin bicara serius denganmu," kata Pak Handoko dengan wajah muram. "Ada masalah apa, Pak?" "Perusahaan butuh terobosan baru. Aku dan direksi sudah berbicara. Kami ingin membuat tim khusus untuk proyek properti murah. Dan kami ingin kau menjadi bagian di dalamnya." Rio terkejut. "Saya? Tapi saya masih magang. Dan kami butuh pemikiran fresh. Dan kau sudah membuktikan kemampuanmu," jelas Pak Handoko. "Ini akan menjadi tanggung jawab besar. Gajimu akan dinaikkan lagi, tapi beban kerjanya juga lebih berat." Tanpa ragu, Rio menerima tawaran itu. Ini adalah kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Malam itu, Rio menulis dalam jurnalnya, "Hari ini aku diberi kesempatan besar. Aku akan bekerja keras tidak hanya untuk sukses, tetapi juga untuk membuktikan bahwa anak jalanan pun bisa mencapai mimpi-mimpinya." Dengan tekad baru, Rio mempersiapkan diri untuk babak berikutnya dalam hidupnya. Ia mungkin masih remaja, tapi pengalaman hidup telah membuatnya matang sebelum waktunya. Dan kali ini, ia siap menghadapi tantangan apapun yang datang. 5 tahun berlalu sejak Rio pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta. Kini di usia 22 tahun, ia telah berubah dari seorang magang menjadi manajer termuda di perusahaan properti tempatnya bekerja. Namun, jiwa wirausaha yang terpupuk sejak kecil mulai bergolak dalam dirinya. Pengalaman pahit masa kecil dan pengetahuan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun telah membentuknya menjadi pribadi yang visioner. Suatu malam, Rio duduk sendirian di apartemen kecil sewaannya, sebuah pencapaian yang tidak pernah ia bayangkan mungkin 10 tahun yang lalu. Di depannya terbentang laporan keuangan pribadi dan berbagai analisis pasar properti. Telepon berdering, mengagetkannya dari konsentrasi. "Rio, ini Handoko. Ada waktu bicara sebentar." "Tentu, Pak. Ada apa?" tanya Rio sambil masih memandangi spreadsheet di layar laptopnya. "Aku dengar kau sedang mempertimbangkan untuk mengundurkan diri. Benarkah?" Suara Pak Handoko terdengar khawatir. Rio menarik napas dalam. "Iya, Pak. Saya merasa sudah waktunya untuk memulai sesuatu sendiri. Tapi perusahaan sedang mempertimbangkanmu untuk posisi direktur. Gajinya 3 kali lipat dari sekarang." "Saya menghargai itu, Pak. Tapi ini bukan tentang uang," jawab Rio perlahan. "Ini tentang visi yang selama ini tidak bisa saya wujudkan di sini." Setelah percakapan yang panjang, Rio akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri. Keputusannya mengejutkan banyak orang, termasuk Paman Heru yang kini telah ia anggap seperti ayah sendiri. "Kau yakin dengan keputusan ini?" tanya Paman Heru malam itu. "Pekerjaanmu sekarang sudah stabil, gajinya bagus." "Paman, saya punya mimpi untuk membangun perusahaan properti yang berbeda," jelas Rio dengan mata berbinar. "Perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga membantu orang-orang seperti saya dulu, mereka yang kesulitan memiliki rumah sendiri." Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama 7 tahun bekerja, plus pinjaman kecil dari Pak Budi yang bersikap membantu, Rio mendirikan PT Rio Properti Indonesia. Kantor pertamanya hanyalah sebuah ruangan kecil di ruko yang ia sewa di kawasan Bekasi, dengan 2 karyawan, seorang sekretaris dan seorang staf marketing. Bulan-bulan pertama sangatlah sulit. Rio harus bekerja 18 jam sehari, menjadi everything from janitor sampai CEO. Ia sendiri yang membuat proposal, mengejar klien, dan bahkan membersihkan kantor. "Bos, kita sudah ditolak oleh bank untuk pinjaman pengembangan proyek pertama," lapor Andini, staf marketingnya, suatu pagi dengan wajah muram. Rio menghela napas, tapi tidak menyerah. "Kalau bank tidak mau mendanai, kita akan cari investor lain." Malam itu, Rio menghubungi setiap kenalan yang ia punya selama bekerja di perusahaan sebelumnya. Kebanyakan menolak, beberapa berjanji akan mempertimbangkan, tapi tidak ada yang memberikan komitmen nyata. Hampir putus asa, Rio teringat pada Budian, mantan atasannya di divisi marketing. Perempuan itu kini sudah pensiun dan memiliki modal cukup. "Budian, ini Rio. Saya mohon maaf mengganggu," buka Rio melalui telepon. "Rio, sudah lama tidak mendengar kabarmu.
Katamu dulu mau buka perusahaan sendiri. Sudah terlaksana. Setelah mendengar penjelasan Rio tentang kesulitan yang dihadapi, Budian justru tertarik. Proyek properti terjangkau untuk kalangan menengah bawah? Itu ide yang bagus. Aku mau invest 100 juta sebagai awal. Dengan dana dari Budian dan sedikit tabungannya sendiri, Rio memulai proyek pertamanya. Pembangunan 6 unit rumah sederhana Type 36 di lahan kecil yang ia beli dengan uang muka. Proyek itu penuh tantangan. Dari masalah perizinan, kenaikan harga material, sampai buruh yang mogok kerja. Tapi Rio tidak menyerah. Ia sendiri yang turun ke lapangan, memastikan setiap detail berjalan dengan baik. "Bos, kita ada masalah," lapor Andini suatu siang. Pemasangan listrik ditolak PLN karena ada masalah sertifikat tanah. Rio langsung mengambil tindakan. "Aku yang urus. Kamu tetap di sini jaga kantor." Setelah berhari-hari bolak-balik ke berbagai instansi, masalah itu akhirnya terselesaikan. Pengalaman bekerja di perusahaan properti besar membantunya memahami birokrasi yang rumit. 6 bulan kemudian, proyek pertama Rio selesai. Yang mengejutkan, semua unit laku sebelum serah terima kunci. Keuntungannya tidak besar, tapi cukup untuk membayar pinjaman dan memulai proyek berikutnya. "Kita berhasil, bos," seru Andini gembira saat mereka menghitung laporan keuangan pertama. "Ini baru awal," jawab Rio dengan senyum puas. "Bersiaplah untuk proyek yang lebih besar." Tahun berikutnya, Rio Properti Indonesia berkembang pesat. Dari 6 unit rumah, menjadi 30 unit, lalu 100 unit. Perusahaannya mulai dikenal sebagai pengembang yang mengutamakan kualitas dengan harga terjangkau. Suatu hari, Rio mendapat tawaran yang tidak terduga. "Pak Rio, kami dari Bank Nasional ingin menawarkan pembiayaan untuk proyek apartemen kecil Anda," ujar seorang petugas bank melalui telepon. Rio hampir tidak percaya. Bank yang dulu menolaknya, kini justru menawarkan pembiayaan. Dengan dukungan bank, Rio mulai berekspansi ke sektor apartemen dan ruko. Di usianya yang ke-25, perusahaan propertinya sudah memiliki omset miliaran rupiah. Tapi kesuksesan tidak membuat Rio lupa diri. Ia mendirikan yayasan beasiswa untuk anak-anak tidak mampu, menggunakan nama ibunya, Yayasan Sari. Setiap proyek baru, selalu disisihkan beberapa unit untuk dijual dengan harga khusus bagi keluarga berpenghasilan rendah. "Kenapa kau lakukan ini?" tanya Budian suatu hari. "Kau bisa dapat untung lebih besar dengan menjualnya dengan harga pasar." "Karena saya masih ingat bagaimana dulu ibu dan saya hampir tidak punya tempat tinggal," jawab Rio. "Uang penting, tapi membantu sesama lebih penting." Malam itu, Rio berdiri di balkon apartemen mewahnya, sebuah pencapaian yang sangat jauh dari anak pengemis yang dulu tinggal di bawah jembatan. Tapi di balik semua kesuksesan materi, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya, janji balas dendam pada Maya dan ayahnya. Ia mengambil foto lama ibunya yang sudah mulai pudar. "Ibu, lihatlah, aku sudah berhasil. Tapi kenapa hatiku masih merasa hampa?" Telepon berdering, mengagetkannya. Itu dari sekretarisnya. "Pak Rio, ada yang ingin bertemu dengan Anda besok. Seorang wanita bernama Maya. Katanya dia kenal lama dengan Anda." Rio membeku. Nama yang selama ini ia benci, kini muncul kembali. Setelah bertahun-tahun, akhirnya pertemuan yang ia tunggu-tunggu, dan mungkin juga takuti, akan segera terjadi. "Jadwalkan pertemuan itu," perintah Rio dengan suara tegas. "Saya akan menemuinya di kantor." Saat ia menutup telepon, Rio menyadari bahwa ini adalah momen kebenaran. Semua kesuksesan yang ia raih selama ini akan diuji. Apakah ia akan mengikuti janji balas dendamnya, atau memilih memaafkan seperti pesan terakhir ibunya? Dengan jantung berdebar, Rio mempersiapkan diri untuk pertemuan yang akan mengubah hidupnya sekali lagi. Pagi itu, kantor Rio di lantai 23 gedung perkantoran megah di Jakarta Selatan terasa berbeda. Biasanya Rio adalah sosok pemimpin yang tenang dan penuh percaya diri, namun hari ini kegelisahan jelas terpancar dari raut wajahnya. Ia berdiri di depan jendela kaca, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawahnya, mencoba menenangkan diri sebelum pertemuan yang ia tunggu sekaligus takuti selama ini. "Pak Rio, Ibu Maya sudah sampai," suara sekretarisnya melalui interkom. "Tolong antar dia ke ruang meeting."
Sari. Aku akan segera menyusul, jawab Rio sambil mengambil napas dalam-dalam. Ketika Rio memasuki ruang meeting, ia melihat seorang wanita parubaya yang duduk dengan postur tegap meski wajahnya menunjukkan kelelahan hidup. Maya masih terlihat anggun, tapi kerutan di sudut mata dan uban di rambutnya menunjukkan bahwa tahun-tahun belakangan tidaklah mudah baginya. Selamat pagi, Ibu Maya. Sapa Rio dengan formal sambil duduk di seberangnya. Maya mengangkat matanya, dan Rio bisa melihat kejutan di sana. Rio, kau sudah tumbuh menjadi pria yang tampan. Waktu memang berubah banyak hal, Ibu, jawab Rio dingin. Apa yang bisa saya bantu? Maya menatapnya lama, seolah mencari-cari jejak anak kecil yang dulu pernah ia hinakan di jalanan. Aku datang untuk meminta maaf. Rio terdiam, tidak menyangka pembukaan seperti itu. Maaf? Setelah 15 tahun? Setelah ibu saya meninggal dalam kemiskinan? Setelah semua yang kau dan ayah lakukan pada kami? Air mata mulai menggenang di mata Maya. Aku tahu permintaan maafku tidak akan pernah cukup. Tapi biarkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Bagaimana kau merampas ayah saya? Bagaimana kau menghina kami di jalanan? Atau bagaimana kau membuat ibu saya menderita sampai akhir hayatnya? Suara Rio mulai meninggi. Emosi yang lama tertahan mulai meluap. Tidak sesederhana itu, Rio, bisap Maya dengan suara bergetar. Aku memang bersalah, tapi ada kebenaran yang tidak kau ketahui. Rio menghela napas panjang. Baiklah, saya dengarkan. Maya membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen-dokumen lama. Pernikahan orang tuamu sudah hancur jauh sebelum aku muncul. Ayahmu, Andi, dia adalah pria yang tertekan. Usahanya hampir bangkrut. Dan hubungannya dengan ibumu sudah retak karena masalah keuangan. Jangan coba-coba menyalahkan ibu saya, potong Rio dengan keras. Aku tidak menyalahkannya, jawab Maya cepat. Yang ingin kukatakan adalah, tidak ada yang sepenuhnya benar dalam cerita ini. Aku memang jatuh cinta pada Andi, dan itu salah. Tapi yang tidak kau tahu adalah, ibumu tahu segalanya dari awal, dan mereka sepakat untuk berpisah. Rio terkesiap. Apa? Ibu tidak pernah mengatakan itu padaku. Karena ibumu ingin melindungimu, jelas Maya dengan suara lembut. Dia meminta Andi pergi, dan sebagai gantinya, Andi akan membiayai hidup kalian. Tapi kemudian usaha Andi benar-benar bangkrut. Itu sebabnya kiriman uang terputus. Rio terdiam, pikirannya kacau. Selama ini ia membangun narasi dalam benaknya bahwa Maya adalah pelaku utama kehancuran keluarganya. Tapi kini, cerita yang ia dengar sama sekali berbeda. Lalu mengapa kau menghina kami di jalanan? Mengapa kau menawarkan uang seolah-olah kami pengemis? Tanya Rio, suaranya masih penuh amarah meski sudah sedikit reda. Maya menunduk, malu. Itu adalah kesalahan terbesarku. Saat itu, aku sedang stres karena usaha kami juga sedang sulit. Melihatmu mengemis, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingin membantu, tapi caranya salah. Dan ketika kau menolak uangku, egoisku tersinggung. Ruangan itu hening sejenak. Rio memandangi wanita di depannya yang kini tampak begitu rapuh. Sangat berbeda dengan gambaran monster yang ia simpan dalam benaknya selama ini. Setelah itu, hidup kami juga tidak baik, lanjut Maya dengan suara lirih. Usaha Andi bangkrut total. Dia mulai minum-minum, dan akhirnya meninggal karena sirosis hepatis 3 tahun yang lalu. Rio mengerjapkan mata. Ayah meninggal. Maya mengangguk. Air matanya akhirnya tumpah. Dia meninggal dalam penyesalan. Hal terakhir yang dia ucapkan adalah namamu dan ibumu. Dia meminta maaf padaku karena tidak bisa memberiku kehidupan yang dijanjikan. Tapi yang lebih dia sesali adalah telah meninggalkan kalian. Dari dalam map, Maya mengeluarkan sebuah surat yang sudah menguning. Ini surat yang ditulis Andi untukmu sebelum dia meninggal. Dia selalu menyimpannya, tapi tidak pernah punya keberanian untuk mengirimnya. Dengan tangan gemetar, Rio mengambil surat itu. Isinya membuatnya menangis. Anakku Rio yang kusayangi. Ayah tahu surat ini mungkin tidak akan pernah sampai padamu. Ayah tidak berhak memintamu memaafkan seorang ayah yang gagal seperti aku.
Tapi ketahuilah, setiap hari ayah menyesali keputusan ayah meninggalkanmu dan ibumu. Ayah terbuai oleh janji kehidupan yang lebih baik, tapi pada kenyataannya, ayah kehilangan harta yang paling berharga, keluarga ayah. Jika suatu hari kau membaca surat ini, tolong sampaikan pada ibumu bahwa ayah selalu mencintainya. Dan untukmu, ayah berharap kau tumbuh menjadi pria yang lebih baik dari ayah. Maafkan ayah, nak, dengan penuh penyesalan. Ayahmu, Andi. Rio menatap surat itu lama. Air matanya membasahi kertas yang sudah rapuh. Semua amarah dan dendam yang ia pelihara selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa hampa. Setelah Andi meninggal, aku hidup sendiri, ucap Maya memecah kesunyian. Aku bekerja sebagai pelayan toko, hidup dari gaji ke gaji. Tidak ada yang tersisa dari kehidupan mewah kami dulu. Lalu mengapa kau mencari saya sekarang? Tanya Rio dengan suara serak. Karena aku mendengar tentang kesuksesanmu, dan tentang yayasan yang kau dirikan dengan nama ibumu, jawab Maya. Aku menyadari bahwa ibumu telah mendidik anak yang hebat, sementara aku tidak memiliki apa-apa lagi. Rio berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota di bawahnya. Ia teringat pesan terakhir ibunya, maafkan ayahmu, bukan untuk dia, tapi untuk ketenangan jiwamu sendiri. Setelah beberapa saat berdiam, Rio akhirnya berbalik. Ibu Maya, saya tidak bisa memaafkan segalanya dalam sekejap. Tapi, terima kasih sudah datang dan memberitahu saya kebenaran ini. Apakah kau bisa memaafkanku, Rio? Tanya Maya dengan harapan tertahan. Proses memaafkan butuh waktu, jawab Rio jujur. Tapi saya akan berusaha, untuk ibu saya, dan untuk ketenangan jiwa saya sendiri. Maya mengangguk, mengerti. Itu sudah lebih dari yang kuharapkan. Saat Maya akan pergi, Rio memanggilnya. Ibu Maya, apakah ibu punya pekerjaan sekarang? Maya menggeleng. Aku baru dipecat dari toko tempat aku bekerja. Yayasan Sari membutuhkan seseorang yang bisa mengelola program bantuan untuk wanita tidak mampu. Gajinya mungkin tidak besar, tapi... Rio, aku tidak pantas menerima bantuanmu, potong Maya. Ini bukan bantuan. Ini tawaran pekerjaan, tegas Rio. Ibu memiliki pengalaman hidup yang berharga yang bisa membantu wanita-wanita lain. Maya menatap Rio dengan takjub. Air matanya kembali mengalir. Ibumu akan sangat bangga padamu, Rio. Setelah Maya pergi, Rio berdiri lama di ruangan itu, memandangi surat dari ayahnya. Ia akhirnya mengerti makna sebenarnya dari pesan terakhir ibunya. Memaafkan bukan tentang melupakan, tapi tentang melepaskan beban yang hanya akan meracuni hati. Beberapa bulan kemudian, Maya telah menjadi bagian dari Yayasan Sari. Di bawah bimbingannya, program bantuan untuk wanita single parent dan korban kekerasan domestik berkembang pesat. Pengalaman pahitnya sendiri menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Suatu sore, Rio mengunjungi makam ibunya, ditemani oleh Maya. Terima kasih sudah mengajarkannya tentang memaafkan, bisap Maya pada Nisan Sari. Rio meletakkan bunga di makam ibunya. Ibu, aku akhirnya mengerti. Kesuksesan sejati bukan tentang seberapa banyak kekayaan yang kita kumpulkan, tapi tentang seberapa besar kita bisa berbagi dan memaafkan. Angin sepau-sepau berhembus, seakan membawa jawaban dari sang ibu yang selalu ia rindukan. Rio menatap langit yang mulai berwarna jingga, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak kecil. Dia mungkin telah kehilangan masa kecilnya, menderita dalam kemiskinan, dan kehilangan orang yang paling dikasihinya. Tapi semua luka itu telah mengajarkannya tentang ketangguhan, empati, dan yang terpenting, tentang kekuatan memaafkan. Dan dalam kedamaian itu, Rio tahu bahwa ibunya, dimanapun berada, pasti sedang tersenyum bangga. Bukan karena ia menjadi kaya raya, tapi karena ia telah tumbuh menjadi manusia yang memahami arti memaafkan dan berbagi, nilai-nilai yang selalu coba ditanamkan ibunya sejak dulu. Hidupnya mungkin dimulai dengan kepahitan, tapi ia memilih untuk mengakhirinya dengan cinta dan pengampunan. Dan itulah kemenangan terbesarnya.